Sinar matahari yang masuk melalui jendela kaca raksasa menerangi lantai teratas sebuah salon gaun pribadi paling mewah di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta. Gaun pengantin adibusana buatan tangan termahal bernama Bintang Kejora kini melekat di tubuhku. Puluhan ribu kristal jernih karya desainer perhiasan ternama Indonesia menghiasi ujung roknya, memancarkan kilau yang begitu indah di bawah sorotan lampu. Pernikahan resmi antara aku dan Bima Aditya Hartono, pewaris utama Grup Nusantara, salah satu dari 3 konglomerat terbesar di Indonesia, tinggal kurang dari setengah bulan lagi. Saat itu, Bima Aditya Hartono sedang duduk di kursi berludur merah di seberangku. Ia mengenakan setelan jas pesanan berwarna gelap yang dijahit dengan sempurna, menyilangkan kakinya yang panjang. Jam tangan pesanan khusus dari butik ternama di Plaza Indonesia, yang melingkar di pergelangan tangannya berkilauan dengan tekstur yang dingin dan mahal. Ia memegang secangkir teh dan menatapku, tetapi tidak ada sedikit pun kebahagiaan atau kekaguman dalam tatapannya. "Dewi," katanya setelah meletakkan cangkirnya, dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah hanya memberitahu bahwa ia tidak akan pulang malam ini. Pernikahan setengah bulan lagi, mempelai wanitanya diganti menjadi Rania. Ruang ganti yang besar itu seketika menjadi sunyi senyap. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan diriku. Rambut panjangku yang sengaja diwarnai kembali menjadi hitam legam dan riasan wajahku yang tipis dan bersih adalah upayaku untuk menyesuaikan diri dengan selera keluarga Hartono. Selama 3 tahun terakhir, aku telah memainkan peran sebagai tunangan yang paling sempurna dalam hubungan ini, pendiam, penurut, selalu tahu diri, dan mengalah. Aku menganggap itu adalah etika paling dasar dalam sebuah pernikahan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa sikap mengalahku justru menjadi alasan bagi Bima untuk melewati batas tanpa merasa bersalah. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Aku tidak berteriak histeris. Aku hanya menoleh dan menatapnya dengan sangat tenang. Bima Aditya Hartono tampak cukup puas dengan ketenanganku. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arahku, dan melanjutkan dengan nada angkuh seolah-olah menganggap dirinya adalah pria yang paling rasional dan penuh cinta. "Rania kemarin menjalani pemeriksaan ulang, dan ia didiagnosis menderita kanker lambung stadium akhir. Kata dokter, hidupnya paling lama hanya tersisa setengah tahun." Aku tidak terkejut mendengar nama Rania Putri. Ia adalah teman masa kecil Bima, cinta pertamanya yang penuh kenangan dan tak tersentuh di dalam hatinya. 3 tahun lalu, Rania Putri meninggalkan Bima Aditya Hartono yang saat itu hanyalah salah satu calon penerus yang belum punya kuasa dan pergi ke Ubud, Bali, dengan alasan ingin mengejar impian seninya. Pada masa terpuruk Bima itulah aku bertemu dengannya, dan kami bertunangan. Dan sekarang, ketika Bima akhirnya berhasil menguasai kendali penuh atas Grup Nusantara dan menjadi sosok utama di keluarga Hartono yang mengendalikan perekonomian Indonesia, cinta pertamanya yang pergi mengejar mimpi itu, dengan sangat tepat waktu, kembali dengan penyakit yang tak tersembuhkan. "Lalu, apa hubungannya dengan pernikahan kita?" Tanyaku dengan dingin, menatapnya tanpa emosi. "Dewi, kamu selalu menjadi wanita yang tahu diri dan bisa memahami situasi, kan? Aku harap kamu mengerti." Bima Aditya Hartono sedikit mengerutkan kening, tampak tidak senang dengan pertanyaanku. Menikah denganku dalam sebuah upacara yang megah dengan gaun yang indah adalah keinginan terakhir Rania. Dia akan segera meninggal. Tapi kamu sehat dan tidak kekurangan apapun. Kamu masih punya masa depan dan hidup yang panjang. Apa kamu tega merebut sebuah ritual sepele ini dari orang yang sekarat? Ritual sepele? Aku merasakan mual yang hebat dari lubuk perutku saat mendengar alasan yang konyol itu. Ini adalah pernikahan resmi yang telah kami persiapkan selama setahun penuh. Undangan sudah disebar ke seluruh kalangan atas Jakarta. Bahkan setiap kuntung bunga lili putih langka yang diterbangkan dari dataran tinggi di Jawa Barat untuk menghiasi gedung resepsi adalah bunga yang aku pilih sendiri. Namun sekarang, dengan satu kata sepele yang enteng dari mulutnya, ia ingin aku menyerahkan semua usaha dan harga diriku sebagai seorang wanita, demi memenuhi keinginan cinta pertamanya. "Jadi maksud Anda, setengah bulan lagi, di hadapan seluruh Jakarta, Anda, Bima Aditya Hartono, akan mengumumkan bahwa wanita yang Anda nikahi adalah Rania Putri?" Aku menatap matanya, mencoba menemukan secercah rasa bersalah. Namun aku gagal. Yang ada hanyalah kepuasan diri yang meluap-luap. "Undangan tidak perlu diubah. Di luar, kita katakan saja kamu sedang sakit dan dalam masa pemulihan." Bima Aditya Hartono mengatur semuanya seolah itu adalah hal yang wajar. "Saat pernikahan, Rania akan hadir dengan memakai tudung pengantin. Kalau kamu tidak keberatan,
kamu bisa berganti pakaian staf dan menyaksikan upacara kami dari belakang panggung. Setelah Rania memenuhi keinginannya dan pergi dengan tenang, kita akan mencari waktu untuk mengadakan pernikahan kita berdua saja di tempat yang sepi. Aku janji akan menggantinya berkali-kali lipat. Menyuruhku memakai baju staf dan bersembunyi di belakang panggung, untuk menyaksikan tunanganku sendiri menggandeng tangan wanita lain berjalan di altar. Aku menatap pria di depanku ini, dan merasa 3 tahun terakhir, hanyalah sebuah lelucon yang konyol. Ia tidak hanya merampas pernikahanku, tetapi juga ingin menginjak-injak harga diriku. Bahkan, ia memaksaku untuk menyaksikan secara langsung kisah cinta suci yang ia ciptakan sendiri. Dewi, jangan keras kepala. Manusia harus berbuat baik dan berpikir secara luas. Suara Bima Aditya Hartono menjadi berat ketika aku lama terdiam. Itu adalah suara yang membawa wibawa tak terbantahkan sebagai calon pemimpin grup Nusantara. Selama 3 tahun ini, keluarga kami tidak pernah kekurangan dalam memperlakukanmu. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Mana yang tidak kelas A? Aku hanya memintamu untuk mengalah sebentar. Setelah dia meninggal, posisi Nyonya Besar Hartono tetap milikmu. Tidak ada yang akan merebutnya. Kamu tidak ingin dicap sebagai wanita berhati dingin yang tidak punya belas kasihan hanya karena cemburu buta, kan? Cara pemaksaan moralnya sungguh lihai. Di matanya, aku hanyalah seekor burung dalam sangkar yang menumpang hidup pada keluarga Hartono, bergantung pada belas kasihannya. Karena aku tidak pernah menuntut, tidak serakah, dan tidak pernah memamerkan latar belakang keluargaku, ia benar-benar mengira aku adalah wanita penurut yang mudah diatur, bahkan rela diganti di depan umum pada hari pernikahanku sendiri. Aku menatap langit kelabu Jakarta di balik jendela kaca, dan tiba-tiba merasa gaun bintang kejora di tubuhku ini menjadi sangat berat. Seberat belenggu yang mewah. Perlahan, aku melepaskan simpul di punggungku, dan di tengah tatapan kaget para staf, aku melepaskan gaun bernilai miliaran rupiah itu dan menyampirkannya begitu saja di sandaran kursi. Dewi, apa yang kamu lakukan? Kerutan di dahi Bima Aditya Hartono semakin dalam. Aku berganti dengan pakaianku sehari-hari. Kemeja linen putih polos yang sangat sederhana, namun punggungku tetap tegak lurus. Aku menatapnya, dengan senyum dingin di bibir. Tidak perlu menunggu setengah bulan. Gaun ini, tolong segera dibungkus dengan rapi dan kirimkan ke kamar rumah sakit. Biarkan cinta pertama Anda memakainya sepuasnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Suara Bima Aditya Hartono terdengar sedikit kesal. Sudah kubilang ini hanya sementara. Anggap saja kamu berbuat baik. Berbuat baik? Aku menatap matanya tanpa mundur selangkah pun. Tatapanku sedingin danau yang membeku. Tuan Bima Aditya Hartono, jika Anda ingin menjadi romantis dan memainkan peran sebagai pria setia yang tidak menyesal sampai mati, jangan korbankan harga diri saya. Jika Anda begitu ingin memenuhi keinginan wanita itu, baiklah. Saya akan menyatukan kalian berdua. Siapapun yang menjadi pengantin dalam pernikahan ini, silakan lakukan sesuka kalian. Saya tidak akan ikut campur lagi. Setelah selesai berbicara, aku berjalan lurus menuju pintu ruang ganti, tanpa menoleh sedikit pun pada wajahnya yang seketika berubah pucat pasi. Dewi Lestari, jika kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, anggap saja semua dukungan dari grup Nusantara akan diputus total. Bima Aditya Hartono berteriak tajam dari belakangku, seolah-olah ia yakin aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Aku bahkan tidak berhenti melangkah. Aku mendorong pintu kaca yang berat itu, mengurung pria arogan dan gaun konyol itu selamanya di belakangku. Sebelum aku sempat mengumumkan berita pembatalan pertunangan, pihak grup Nusantara sudah lebih dulu mengambil langkah. Aku hanya tidak menyangka. Demi membenarkan tindakannya mengganti mempelai wanita secara tiba-tiba menjelang pernikahan, Bima Aditya Hartono akan menggunakan cara yang begitu hina dan jahat. 3 hari setelah aku meninggalkan salon gaun, seluruh kalangan atas Jakarta gempar. Foto sebuah hasil pemeriksaan kesehatan dengan stempel rumah sakit swasta paling bergengsi di Jakarta menyebar gila-gilaan di berbagai ruang obrolan komunitas online rahasia. Pada hasil pemeriksaan itu, namaku tertulis dengan jelas, dan di kolom diagnosis, tertulis dengan sangat gamblang, hipoplasia uteri kongenital dan infertilitas berat. Pantas saja Pak Bima mau membatalkan pernikahan menjelang hari H. Ternyata wanita bernama Dewi Lestari itu mandul. Kamu tahu keluarga Hartono itu seperti apa? Itu konglomerat terbesar di Indonesia dengan aset puluhan triliun rupiah yang harus diwariskan. Mana mungkin mereka mau menerima menantu yang tidak bisa punya anak? Kudengar, Pak Bima awalnya karena kasihan masih mau menikahinya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi ketahuan oleh kakeknya, sang ketua Dewan Kehormatan, dan dimarahi habis-habisan, jadi terpaksa ganti pengantin.
Tunangannya yang sekarang kan Rania Putri, yang dulu pergi ke Bali dan baru-baru ini kembali ke Jakarta. Tubuhnya memang sedikit lemah, tapi setidaknya identitasnya bersih. Dewi Lestari itu benar-benar jahat, ya. Menyembunyikan penyakit seperti itu dan mencoba menipu untuk menikah. Benar-benar tidak tahu diri, ingin sekali menjadi kaya mendadak. Gosip itu, seolah memiliki sayap, menyebar ke seluruh penjuru Jakarta dengan cara yang paling menyakitkan dan paling jahat. Menuduh seorang wanita dengan rumor palsu tentang kemandulan untuk merusak nama baiknya sama saja dengan pembunuhan karakter secara sosial. Terutama bagi para tetua keluarga konglomerat tradisional yang sangat mementingkan garis keturunan dan pewaris, itu sama dengan dosa yang tak terampuni. Bima Aditya Hartono tidak hanya menginjak-injak harga diriku dan memperindah kisah cinta sucinya sendiri, tetapi juga melemparkan semua fitnah bahwa aku mencoba melakukan penipuan pernikahan demi harta ke kepalaku. Ia berniat menjadikanku bahan tertawaan seluruh kota. Aku duduk di apartemen mewah tersembunyi milikku di pusat kota Jakarta, menatap caci maki yang tak terjawab di ponselku. Namun, hatiku anehnya sangat tenang. Aku tidak gemetar karena marah, juga tidak menangis terseduh-seduh di bawah selimut. Karena ketika seseorang sudah benar-benar mati rasa terhadap orang lain, bahkan sampai merasa jijik seolah-olah sedang memandang mayat, tidak akan ada gejolak emosi apapun. Pukul 3 sore, interkom apartemen berbunyi. Di layar monitor, Bima Aditya Hartono berdiri di depan pintu, dengan beberapa kantong kertas berdesain elegan dari department store termewah di Jakarta, wajahnya tampak sedikit lelah. Aku membuka pintu, tetapi tidak mengizinkannya masuk. Aku hanya bersandar dengan dingin di kusen pintu dan menatapnya. Dewi, kenapa beberapa hari ini kamu tidak mengangkat telepon? Aku benar-benar kesulitan mencarimu. Baru sekarang aku tahu kamu punya apartemen di sini. Bima Aditya Hartono menyodorkan kantong kertas di tangannya dengan nada khawatir yang sangat dibuat-buat. Ini kue-kue tradisional favoritmu dari toko kue paling terkenal. Aku antre setengah jam untuk membelinya. Aku tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Tatapanku melewati kantong kertas mahal itu dan menusuk lurus ke wajahnya. Hasil pemeriksaan kesehatan palsu itu, Anda yang menyuruh orang membuatnya, kan? Tangan Bima Aditya Hartono membeku di udara. Ekspresinya menjadi tidak wajar sesaat, tetapi ia segera kembali tenang, menarik napas dalam-dalam, dan mengubah ekspresinya menjadi sangat menderita seolah-olah berkata, "Aku terpaksa melakukannya demi kebaikanmu. Dewi, dengarkan aku." Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menghindar. Ia tidak merasa canggung dan terus berbicara sendiri. Membatalkan pernikahan secara tiba-tiba akan berdampak terlalu besar pada nilai perusahaan dan reputasi grup Nusantara. Orang tuaku juga tadinya menentang keras cerita Rania. Jika aku tidak bisa menemukan alasan yang sah, kemarahan mereka akan tertuju pada Rania. Dia sekarang sakit parah dan tidak bisa menahan tekanan dari keluarga. Jadi Anda menggunakan saya sebagai tameng, menghancurkan martabat dan nama baik seorang wanita dengan rekam medis palsu? Aku menatapnya seolah-olah sedang melihat monster yang sama sekali tidak kukenal. Dewi, ini semua hanya sementara. Bima Aditya Hartono meninggikan suaranya dan bahkan membantah dengan percaya diri. Dalam masalah ini, aku yang akan menanggung semua tanggung jawab. Di luar, aku bilang aku yang bersikeras putus denganmu. Ini untuk melindungimu dari tuduhan langsung dari orang tuaku. Laporan itu memang palsu, tapi setelah beberapa waktu, siapa yang akan mengingatnya? Ia menatapku, bahkan dengan tatapan lembut yang seolah-olah memberikan anugerah. Aku tahu kamu merasa dirugikan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu hal itu. Aku sudah membujuk orang tuaku. Kamu mungkin tidak bisa menjadi istri resmi grup Nusantara, tapi aku, Bima Aditya Hartono, bukanlah orang yang begitu kejam. Aku sudah membelikan sebuah rumah mewah seharga 50 miliar rupiah di Menteng. Mulai sekarang, tinggallah di sana dengan tenang. Setelah aku mengantar kepergian Rania, aku akan mengurusmu. Selain status sebagai istri, apapun yang kamu inginkan akan aku berikan. Aku mendengarkan dengan tenang ceramah panjangnya yang penuh kepalsuan dan narsisme ekstrem. Ia melemparkan fitnah paling kotor ke kepalaku, membuatku menanggung perundungan massal dari seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Lalu, ia melemparkan sebuah rumah di Menteng dan berkata akan mengurusku seumur hidup. Ia berniat menggunakan sedikit uang receh untuk membeli benteng terakhirku sebagai manusia dengan harga murah, menjadikanku burung dalam sangkar yang selamanya tidak akan melihat cahaya matahari, dengan cap penipu mandul. Ia ingin menyelesaikan kisah cinta sucinya terhadap cinta pertamanya yang sekarat, sekaligus menikmati kepatuhan dan ketundukanku dengan tenang.
Niat busuk Bima Aditya Hartono begitu jelas hingga seolah-olah seluruh Jakarta bisa mendengarnya. Tuan Bima Aditya Hartono, aku akhirnya membuka mulut. Suaraku begitu datar hingga tidak ada sedikit pun gejolak. Apakah Anda tahu bahwa memalsukan dokumen medis dengan stempel rumah sakit pemerintah atau rumah sakit besar adalah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum? Bima Aditya Hartono terdiam sejenak, lalu tertawa sinis seolah mendengar lelucon kekanak-kanakan. Dewi, kamu naif sekali. Tim hukum Grup Nusantara memiliki kekuatan untuk menghapus apa yang disebut tanggung jawab hukum apapun di Jakarta. Selama aku tidak buka mulut, laporan itu adalah bukti tak terbantahkan di mata siapapun. Kamu tidak akan bisa melawanku. Dengarkan aku, terima kunci ini dan pergilah ke rumah di Menteng. Jangan sampai aku menggunakan cara ekstrem untuk mengusirmu sepenuhnya dari kota ini. Ia percaya bahwa karena ia menguasai kekuasaan dan sumber daya absolut, ia bisa mengendalikanku sesukanya. Ia sama sekali tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Baiklah. Aku menatapnya lekat-lekat, perlahan menggambar senyum dingin tanpa kehangatan di bibirku. Karena Anda sudah berkata begitu, Tuan Bima Aditya Hartono, ingatlah baik-baik apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kita lihat saja nanti. Aku membanting pintu depan dengan keras di depan matanya. Wajahnya yang munafik benar-benar terhalang. Meninggalkan Bima Aditya Hartono di luar pintu, aku berbalik dan langsung menuju ruang kerja. Tidak ada kehancuran emosional, tidak ada penghancuran barang-barang di ruangan. Bahkan ritme napasku tidak terganggu sedikit pun. Aku pergi ke bagian terdalam rak buku, membuka beberapa buku profesional tebal, dan menekan kunci sidik jari tersembunyi. Ruang rahasia di dinding terbuka tanpa suara, menampakkan brankas nomor sandi dari paduan logam khusus berwarna hitam. Setelah memasukkan kata sandi acak 32 digit, brankas terbuka dengan suara klik yang ringan. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau surat-surat properti. Hanya ada satu ponsel satelit hitam dengan desain sederhana tanpa merek dan sebuah komputer kecil yang dipenuhi semikonduktor canggih. Inilah kartu trufku yang sebenarnya, Dewi Lestari. Selama 3 tahun ini, orang-orang di kalangan sosialita Jakarta mengira aku adalah tunangan Bima Aditya Hartono yang berkarakter lembut, tidak punya latar belakang keluarga, tetapi ingin bersandar pada kekuasaan. Orang tua Bima menilaiku dengan mata kritis, para wanita sosialita membicarakanku dengan nada meremehkan, dan Bima sendiri memandang rendah diriku dengan sikap arogan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Jika bukan karena kecelakaan laboratorium yang sangat langka beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerusakan besar pada tubuhku dan mengharuskanku menjalani pemulihan jangka panjang, dan jika bukan karena pada masa terpuruk itu, Bima Aditya Hartono kebetulan muncul dalam hidupku dengan penampilan yang sangat lembut, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu 3 tahun penuh di dunia yang penuh kepalsuan ini. Namaku, Dewi Lestari, mungkin tidak memiliki bobot apapun di mata publik. Tetapi di arsip rahasia tingkat 18, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, nama ini berarti ilmuwan kepala termuda di bidang material baru Dirgantara Nasional. Aku adalah satu-satunya perancang inti dari proyek rahasia negara tertinggi dengan nama sandi Garuda Angkasa. Demi memulihkan tubuhku dan demi perasaan yang pernah kuanggap sebagai cinta sejati, aku mengajukan cuti sakit dan pemulihan selama 3 tahun penuh kepada organisasi. Aku menyembunyikan semua ketajamanku, bahkan sengaja menyembunyikan latar belakang pendidikanku, hanya untuk berusaha menjadi istri yang baik, memasak dan membuat sup. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, aku hampir saja mengubur otak terbaik yang telah negara kembangkan dengan susah payah, hanya demi seorang bajingan munafik. Aku mengambil ponsel satelit hitam itu dan menekan nomor frekuensi khusus yang tidak pernah aku hubungi selama 3 tahun. Panggilan itu melewati 7 lapis enkripsi satelit dan terhubung dengan cepat sebelum nada sambung berbunyi 3 kali. Dari seberang telepon, terdengar suara yang sudah tua namun masih kuat dan penuh kegembiraan yang tak tertahankan. Dewi? Apakah ini kamu, Dewi? Itu adalah Profesor Harjanto, titan di bidang Dirgantara Indonesia dan juga mentorku. Iya, Profesor. Ini saya. Aku menggenggam telepon erat-erat sambil menatap langit yang semakin gelap di luar jendela. Di lubuk hatiku yang sedingin es, akhirnya sesuatu yang panas bernama keyakinan mulai membara. Apa kabar, Profesor? Kabar baik, sangat baik. Jika kamu menelepon nomor ini, orang tua ini masih bisa bekerja dengan semangat selama 20 tahun lagi. Profesor Harjanto tertawa terbahak-bahak di seberang telepon, tetapi nadanya segera berubah menjadi sangat serius dan mendesak. Kamu tiba-tiba menelepon jalur langsung tingkat 1, apakah karena tubuhmu sudah pulih sepenuhnya? Atau terjadi sesuatu?
Apa bocah dari grup Nusantara itu mengganggumu? Tunggu, saya akan segera menghubungi Kementerian Pertahanan. Profesor, saya baik-baik saja. Tubuh saya sudah pulih sepenuhnya. Semua indikator menunjukkan hasil terbaik. Aku memotong kata-kata Profesor Harjanto yang protektif, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sopan, Profesor, cuti saya sudah berakhir. Saya siap untuk kembali bertugas. Seberang telepon diliputi keheningan singkat. Lalu, segera terdengar suara berat meja yang dipukul berkali-kali. Bagus. Bagus. Luar biasa. Profesor Harjanto mengulangi kata bagus 3 kali, suaranya bergetar karena gembira. Dewi, kamu tahu, proyek Garuda Angkasa telah berjalan selama 3 tahun ini, tetapi perkiraan rumus molekul material tahan panas superkonduktor yang paling inti selalu menjadi kendala. Negara membutuhkanmu, dan lembaga ini membutuhkanmu. Kapan kamu bisa berangkat? Aku menatap pemberitahuan pembatalan pertunangan sepihak, dan surat perjanjian pelepasan ganti rugi serta tuntutan untuk pergi dengan tangan kosong yang dikirimkan oleh pengacara Bima Aditya Hartono di atas meja. Tatapanku memancarkan cahaya dingin. Masih ada sedikit sampah yang harus saya bersihkan di sini, jadi saya akan berangkat tepat 3 hari lagi. Tidak masalah. Saya akan segera melapor ke Dewan Keamanan Nasional dan mengajukan rute penerbangan. 3 hari lagi, tepat pukul 10 pagi, jet pribadi akan menunggumu di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tingkat keamanannya akan saya naikkan ke level tertinggi, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Terima kasih, Profesor. Sampai jumpa di pangkalan. Setelah menutup telepon, aku mengembalikan ponsel satelit ke brankas, berbalik, dan menghadap meja. Aku mengambil surat perjanjian pembatalan pertunangan dan pelepasan hak atas harta yang disusun oleh tim hukum grup Nusantara. Klausul-klausul di dalamnya ditulis dengan sangat kejam. Setiap kata dan kalimatnya menunjukkan kewaspadaan, agar aku tidak membawa sepeser pun harta keluarga Hartono. Bahkan ada syarat, agar aku tetap diam di hadapan publik, dan tidak pernah mengungkapkan alasan sebenarnya dari pembatalan pertunangan. Mereka mungkin mengira dengan cara ini, aku akan tunduk dan menangis memohon pada mereka. Aku mengambil spidol hitam dan, tanpa ragu sedikit pun, menandatangani 3 huruf Dewi di halaman terakhir surat perjanjian. Ujung pena itu tajam, seolah-olah akan menembus kertas. Aset triliunan rupiah grup Nusantara, rumah mewah 50 miliar rupiah di Menteng. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan lautan luas, sedekah berbau uang itu bahkan tidak layak menjadi alas untuk salah satu instrumen presisi di laboratoriumku. Aku meletakkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani di atas meja dan mulai berkemas. Barang-barangku sangat sedikit. Aku tidak mengemas perhiasan, tas mahal, atau pakaian pesanan mewah apapun yang diberikan Bima kepadaku. Aku hanya mengemas beberapa set pakaian lama yang kubawa 3 tahun lalu dan komputer berbahan paduan logam yang berisi data-data rahasia negara. Kartu kredit tanpa batas yang diberikan Bima, kunci rumah di Menteng, dan surat perjanjian untuk pergi dengan tangan kosong yang baru saja kutandatangani, semuanya kumasukkan ke dalam satu amplop dokumen dan kukirimkan kembali melalui kurir ekspres, langsung ke kantor sekretaris grup Nusantara. Berdiri di ruang tamu yang kosong, aku mengambil ponsel yang biasa kugunakan dan membuka aplikasi media sosial. Di lini masa, Rania Putri baru saja mengunggah postingan baru. Dalam foto itu, ia mengenakan gaun pengantin bintang kejora yang seharusnya menjadi milikku. Wajahnya pucat, tetapi ia bersandar pada Bima dan tersenyum sangat cerah. Keterangannya berbunyi, di penghujung hidupku, terima kasih telah menerobos prasangka dunia dan memberiku cinta dan kesempurnaan termegah dalam hidupku, Bima Aditya Hartono. Di bawahnya, ucapan selamat dari para sosialita dan anak-anak konglomerat Jakarta berdatangan, disusul dengan cemoohan dan ejekan terhadapku. Aku melihat postingan itu dan tersenyum tipis. Sisa waktu, 3 hari. Kurang dari 2 jam setelah paketku terkirim, telepon dari Bima Aditya Hartono datang. Di dalam rumah yang sunyi, dering telepon itu terdengar sangat memekakkan telinga. Aku tidak mengangkatnya dan membiarkannya mati secara otomatis. Kemudian, panggilan kedua, ketiga, datang bertubi-tubi. Seolah-olah pria di seberang telepon itu sedang dalam keadaan sangat marah. Aku mengubah mode ponsel menjadi senyap, melemparkannya ke kursi empuk, dan berbalik untuk terus mengemas barang-barangku yang tampak menyedihkan. Sebenarnya, tidak banyak yang perlu kukemas. Apartemen tersembunyi ini adalah tempat yang kusewa dengan bonus penghargaan sains nasional pertamaku saat pertama kali datang ke Jakarta 3 tahun lalu. Setelah Bima bersikeras memindahkanku ke kediaman keluarga Hartono di Menteng,
Tempat ini menjadi seperti gudang untuk menyimpan barang-barang lama yang sesekali kukunjungi. Namun sekarang, justru disinilah satu-satunya tempat bersih bagiku untuk beristirahat sebelum meninggalkan kota ini. Saat aku sedang menyimpan beberapa buku profesional ke dalam brankas, interkom di pintu berbunyi dengan sangat kasar. Aku melihat ke monitor, yang berdiri di luar pintu bukanlah Bima, melainkan ibunya, Nyonya Besar Hartono. Ia mengenakan pakaian sutra berwarna gelap yang sangat mewah, dengan tas tangan edisi terbatas senilai ratusan juta rupiah di lengannya. Wajahnya yang terawat baik dipenuhi rasa jijik dan keangkuhan yang tak terselubung. Di belakangnya berdiri dua pengawal grup Nusantara yang berbadan tegap. Aku membuka pintu dan menatap dengan tenang calon ibu mertua yang pernah begitu keras padaku dan kini menganggapku sebagai pembawa sial. Bahkan tidak memanggil mama lagi, ya. Hah, wanita sepertimu yang tidak berpendidikan dan tidak bisa punya anak memang tidak pantas menginjakan kaki di gerbang grup Nusantara. Sebelum aku sempat membuka mulut, Nyonya Hartono sudah masuk dengan angkuh ke ruang tamu, membawa aroma parfum mahal. Tatapannya menyapu seisi rumah yang sederhana, lalu akhirnya tertuju padaku dengan tatapan penuh penghinaan. Aku sudah dengar dari Bima. Kamu tidak hanya meninggalkan rumah, tapi juga menandatangani surat perjanjian untuk pergi dengan tangan kosong. Bahkan kartu kredit tanpa batas itu kamu kirim kembali ke perusahaan. Apa? Kamu mau bermain tarik ulur denganku di sini? Apa kamu pikir dengan berpura-pura tidak peduli pada uang, Bima akan bersimpati padamu dan menutupi aibmu yang tidak bisa punya anak? Aku menatap wajah jahat Nyonya Hartono dan hatiku tidak bergejolak sedikit pun. Selama 3 tahun masa hubungan kami, aku berusaha memahami dan menerima sifat sulit wanita tua ini. Aku mencoba beradaptasi dengan aturan-aturan rumit keluarga Hartono. Merawatnya semalaman saat ia sakit, menyembunyikan semua ketajamanku, hanya agar Bima tidak kesulitan di tengah-tengah. Namun, fakta membuktikan bahwa di mata para konglomerat yang membanggakan garis keturunan, dan hanya mementingkan keuntungan serta pewaris ini, nilai seorang wanita hanya ditentukan oleh latar belakang keluarga dan kemampuan melahirkan anak. Ketika kebohongan tentang kemandulan yang diciptakan Bima menyebar, semua pengabdianku di masa lalu berubah menjadi penipuan pernikahan yang hina di mata mereka. Nyonya, sepertinya Anda salah paham. Aku berjalan ke meja di ruang tamu, membuka laci, dan mengeluarkan beberapa kotak beludu merah, menatanya satu persatu di atas meja. Surat perjanjian sudah saya tanda tangani. Tulisannya jelas, dan memiliki kekuatan hukum penuh. Hari ini, saya tidak hanya tidak akan menerima sepeser pun uang dari grup Nusantara, tetapi saya juga akan mengembalikan semua yang telah diberikan grup Nusantara kepada saya, dengan bersih dan tuntas. Aku membuka kotak merah pertama. Di dalamnya, sebuah cincin berlian mewah karya pengrajin terbaik Indonesia tergeletak dengan tenang. Itu adalah cincin yang dipasangkan langsung oleh Bima di tanganku saat pertunangan. Ini cincin pertunangan. Nadaku tanpa emosi. Lalu kotak kedua. Sebuah kalung safir biru jernih yang tak ternilai harganya. Ini adalah kalung yang diberikan grup Nusantara kepada saya sebagai hadiah balasan saat perayaan ulang tahun Nyonya tahun lalu. Aku sengaja menekankan kata diberikan, menatapnya dengan sinis. Terakhir, aku melepaskan jam tangan mewah senilai ratusan juta rupiah yang melingkar di pergelanganku dan mendorongnya ke hadapan Nyonya Hartono bersama dengan kunci mobil mewah. Semua perhiasan, mobil, dan daftar semua pakaian pesanan mewah yang dibelikan Tuan Bima, untuk saya selama 3 tahun ini sudah saya rangkum dalam map ini. Sebagian besar pakaian itu ada di lemari di rumah Menteng, dan saya tidak membawa sehelai pun. Aku menatap mata Nyonya Hartono yang sedikit bingung dan berkata dengan suara dingin yang menusuk tulang, silakan suruh pengawal Anda memeriksanya sekarang. Setelah semua terkonfirmasi, silakan bawa barang-barang ini dan segera keluar dari rumah saya. Nyonya Hartono jelas tidak menyangka aku akan berbicara padanya dengan sikap seperti ini. Dalam ingatannya, Dewi adalah wanita lemah yang selalu patuh, tidak pernah melawan meskipun diintimidasi dan dicaci maki. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Nyonya Hartono gemetar karena marah, menunjuk hidungku dan memakiku. Gadis desa yang sudah menipu keluarga kami begitu lama, sekarang setelah ketahuan, beraninya kamu bersikap angkuh. Apa kamu pikir dengan mengembalikan barang-barang ini, aibmu yang tidak bisa punya anak bisa terhapus? Aku beritahu kamu. Jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di gerbang grup Nusantara seumur hidupmu. Nyonya, sepertinya Anda salah besar. Aku menatap matanya yang menyala-nyala tanpa mundur selangkah pun, punggungku tegak lurus. Itu adalah aura seorang ilmuwan terbaik Indonesia, aura yang tidak mengizinkan siapapun menginjak-injak harga diriku.
Bukan grup Nusantara yang tidak menerima saya, tetapi saya, Dewi Lestari, yang merasa grup Nusantara terlalu hina. Putra Anda yang mulutnya penuh kebohongan, yang tidak segan-segan merusak martabat orang lain demi cinta pertamanya, silakan Anda simpan baik-baik. Dan semoga Rania Putri yang bisa punya anak itu bisa memberikan Anda dan keluarga Hartono pewaris yang sehat dan sejahtera selamanya. Setiap kata-kataku yang belak-belakan itu bagaikan tamparan keras yang menghantam wajah angkuhnya tanpa ampun. Ia terintimidasi oleh auraku hingga mundur selangkah, wajahnya pucat pasi dan merah padam, tangannya gemetar tanpa bisa membantah. Karena di lubuk hatinya, ia juga tahu betul betapa memalukannya tindakan Bima, yang tiba-tiba mengganti mempelai wanita di mata kalangan sosialita Jakarta. Ia datang hari ini untuk sepenuhnya menundukkanku dengan apa yang disebut wibawa konglomerat, membuatku tutup mulut selamanya dan menelan semua fitnah. Sayangnya, ia salah sasaran. Kemas barang-barang ini dan pergi. Aku berbalik menatap kedua pengawal dan berkata dengan wibawa yang tak terbantahkan. Para pengawal itu saling berpandangan, lalu di bawah wajah pucat Nyonya Hartono, mereka dengan cepat memasukkan perhiasan dan kunci di atas meja ke dalam tas. Dewi Lestari, jangan menyesal. Apa kamu pikir wanita sepertimu yang reputasinya sudah hancur bisa hidup layak di Jakarta setelah meninggalkan keluarga kami? Nyonya Hartono tidak lupa mengancam saat pergi, meninggalkan rumahku dengan langkah kasar. Melihat pintu depan tertutup lagi, aku berbalik ke wastafel dan mencuci tanganku 3 kali dengan sabun. Seolah-olah mencoba membersihkan bau tak sedap yang tertinggal di perhiasan mewah itu. Aku menatap diriku di cermin. Tatapanku jernih dan tajam. Setelah memutuskan semua hubungan material dengan keluarga Hartono, aku pikir aku bisa dengan tenang menunggu jet pribadi negara datang dalam beberapa hari terakhir sebelum meninggalkan Jakarta. Namun, aku meremehkan betapa hinanya sifat manusia yang ingin merebut milik orang lain sambil tetap mempertahankan superioritas moral. Keesokan siangnya, aku menerima telepon tak terduga. Nomor pemanggilnya pribadi. Begitu aku mengangkatnya, terdengar suara yang sangat lemah, dan seperti akan mati dari seberang telepon. Mbak Dewi. Ini aku. Rania. Mendengar nama itu, aku sedikit mengerutkan kening. Aku tidak tertarik pada cinta pertama yang dikabarkan menderita kanker stadium akhir ini, apalagi mau meladeni drama yang akan ia mainkan saat ini. Ada perlu apa? Nadaku sangat dingin. Sama sekali tidak berniat berbasa-basi. Rania Putri di seberang telepon sepertinya terdiam oleh sikap dinginku, lalu ia terbatuk lemah. Mbak Dewi, aku tahu Mbak membenciku. Jika bukan karena aku tiba-tiba didiagnosis penyakit ini, Mas Bima tidak akan mengambil keputusan impulsif seperti itu. Aku akan segera masuk ruang operasi untuk menjalani pengobatan terakhir. Dokter bilang sangat berbahaya. Sebelum pergi, bisakah kita bertemu sekali saja? Aku hanya ingin melihat wajah Mbak dan mengucapkan maaf. Dan, ada sesuatu yang ingin ku kembalikan pada Mbak. Suaranya bercampur isak tangis yang kental. Siapapun yang mendengarnya akan mengira ia adalah wanita malang yang penuh rasa bersalah di ambang kematian. Namun, di telingaku, ini terdengar seperti akting yang sangat payah. Meski begitu, aku akhirnya setuju. Bukan karena aku berhati lembut, tetapi karena sesuatu yang ia sebutkan. 3 tahun lalu, sebelum nenek Bima Aditya Hartono meninggal, ia memasangkan sebuah cincin zamrud kerajaan berkualitas terbaik yang jernih tanpa cacat dan berkilauan langsung ke jariku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Itu adalah pusaka turun-temurun keluarga Hartono, dan merupakan bukti pengakuan tulus dari wanita tua yang bijaksana itu terhadapku. Saat terburu-buru meninggalkan rumah di Menteng, cincin pusaka itu masih terkunci di brankas kamarku. Itu adalah satu-satunya barang dari keluarga Hartono yang ingin aku ambil kembali secara langsung dan tangani dengan caraku sendiri. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang seperti Rania Putri. Setengah jam kemudian, aku tiba di lantai teratas rumah sakit swasta termewah di Jakarta. Ini adalah area VIP, sunyi tanpa kebisingan. Begitu membuka pintu kamar mewah di ujung koridor yang berjendela besar, aku langsung melihat Rania Putri yang setengah bersandar di tempat tidur. Ia mengenakan baju pasien berbahan lembut, wajahnya memang pucat, tetapi di dalam kepucatan itu tersirat kesan menyedihkan yang sengaja diciptakan. Yang lebih membuatku sinis adalah, di tengah ruang kamar yang luas itu, gaun bintang kejora yang seharusnya menjadi milikku dipajang dengan megah. Sinar matahari yang masuk membuat kristal-kristal jernih yang menghiasinya berkilauan, seolah-olah sedang mengejek sesuatu dengan diam-diam. Mbak Dewi. Mbak datang juga. Begitu melihatku, mata Rania Putri langsung memerah,
dan ia berusaha bangkit dari tempat tidur. Aku tidak menutup pintu, berjalan hingga jarak 1 meter dari tempat tidur, dan menatapnya dengan dingin. Hentikan aktingmu. Tidak ada penonton di sini. Di mana barang yang mau kamu kembalikan? Ekspresi menyedihkan Rania Putri membeku sesaat. Namun, ia segera kembali ke penampilan yang mengundang simpati. Ia meraba-raba di bawah bantal dengan tangan gemetar dan mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana kuno. Mbak Dewi, aku tahu cincin ini diberikan oleh Eyang untuk Mbak. Mas Bima kemarin membawanya untukku dan berkata bahwa mulai sekarang, satu-satunya Nyonya Hartono adalah aku. Sambil berkata begitu, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak cincin zamrud yang berkilauan. Tapi aku tahu nasibku tidak baik dan tidak pantas menerima barang berharga seperti ini. Aku akan segera mati. Jadi tolong maafkan Mas Bima. Dia hanya terlalu perasa. Terlalu perasa. Apakah menyebarkan rumor palsu bahwa tunangan yang telah menemaninya selama 3 tahun mandul, dan memberikan pernikahan, gaun, bahkan pusaka keluarga yang seharusnya menjadi milik tunangannya kepada wanita lain disebut terlalu perasa? Aku melihat tatapan Rania Putri, yang tampak polos tetapi penuh provokasi, dan tiba-tiba merasa muak. Ia datang bukan untuk meminta maaf. Ia sengaja mengeluarkan cincin ini untuk pamer padaku, memberitahuku bahwa demi dirinya, Bima bahkan bisa melanggar aturan paling sakral keluarga Hartono. Ia menggunakan statusnya sebagai orang yang sekarat untuk menikmati penghinaan dan perampasan ekstrem terhadap tunangan yang sebenarnya. Aku tertawa kering, mengulurkan tangan, dan merebut kotak cendana itu dari tangannya. Karena kamu tahu nasibmu tidak baik, seharusnya kamu tidak menyentuh barang yang bukan milikmu. Aku menunduk, menatap cincin zamrud yang tenang di dalam kotak. Suaraku sedingin es yang menusuk tulang. Rania Putri, apa kamu benar-benar berpikir kamu menang dengan merebut Bima dan pernikahan ini? Mbak Dewi, jangan berkata sekejam itu. Aku benar-benar akan segera mati. Kenapa Mbak tidak bisa sedikit berlapang dada? Rania Putri tiba-tiba meninggikan suaranya dan menangis tersedu-sedu. Ekspresi sedihnya yang luar biasa, seolah-olah bisa memenangkan penghargaan aktris terbaik di festival film. Saat itu, pintu kamar didobrak dari luar. Dewi Lestari, apa yang kamu lakukan di sini? Bima Aditya Hartono masuk dan memeluk Rania Putri. Matanya yang selalu arogan kini dipenuhi amarah dan kebencian. Ia memeriksa keadaan Rania dengan tegang, menepuk-nepuk punggungnya, lalu mengangkat wajah dan menatapku tajam. Baru sebentar aku tinggal untuk mengambil obat, kamu sudah datang ke kamar rumah sakit untuk memprovokasi. Rania berniat baik mengembalikan cincin ini dan memohon pengampunan dariku, tapi kamu malah bersikap jahat. Apa kamu tidak tahu, Rania tidak bisa menahan perubahan emosi sekecil apapun sekarang? Sungguh kejam. Sungguh tidak bisa menahan perubahan emosi sekecil apapun. Aku melihat drama cinta suci yang begitu dalam antara dua orang brengsek ini di depanku dan tiba-tiba merasa sangat konyol. Aku tidak membantah, juga tidak membela diri secara histeris seperti wanita yang tersakiti. Karena di tempat sampah, tidak ada logika yang berlaku. Aku perlahan menutup kotak cendana itu dan, di depan mata Bima Aditya Hartono, melemparkannya dengan keras ke meja di sebelahnya. Terdengar suara tumpul. Apa Anda pikir saya datang untuk barang dari grup Nusantara? Aku menatap Bima Aditya Hartono dan tersenyum dingin yang sangat mengejek. Cincin ini sangat indah saat Eyang memberikannya padaku dulu. Tapi sekarang, baunya sudah tercemar oleh kalian berdua, membuatku mual. Dewi Lestari, jangan keterlaluan selagi aku masih memberimu muka. Bima Aditya Hartono benar-benar marah dengan sikapku. Apa kamu pikir aku akan menghormatimu karena kamu menandatangani surat perjanjian dan pergi dengan tangan kosong? Hasil pemeriksaan kesehatanmu yang menyatakan kamu mandul sekarang sudah diketahui seluruh Jakarta. Selain bersembunyi di kamar rumah sakit ini dan berteriak-teriak, kemana lagi kamu bisa pergi? Itu bukan urusan Pak Bima. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu kamar. Saat melewati ambang pintu, aku berhenti, dan tanpa menoleh, aku berkata, saya datang hari ini hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri betapa serasinya dua manusia yang tidak punya hati nurani ini. Cincin ini, pernikahan ini, dan orang bernama Bima Aditya Hartono, jika Anda mau, silakan ambil semuanya. Saya hanya berharap kalian berdua bisa langgeng selamanya, dan jangan keluar untuk menyakiti orang lain. Selesai berkata, aku berjalan dengan langkah besar meninggalkan area VIP itu, benar-benar menghapus pasangan menjijikan itu dari pikiranku. Saat keluar dari gerbang rumah sakit, aku menghirup dalam-dalam udara dingin Jakarta di awal musim kemarau. Pernikahan resmi yang menarik perhatian seluruh kota tinggal 3 hari lagi.
Selama beberapa hari ini, kalangan atas Jakarta seolah-olah sedang merayakan festival gila-gilaan. Rumor bahwa aku diusir dari grup Nusantara karena mandul tidak hanya tidak mereda, tetapi semakin menjadi-jadi karena ada yang sengaja mengomporinya di belakang. Para wanita sosialita yang dulu memujiku dan memanggilku Nyonya Hartono dengan manis, kini serempak menjadi gerombolan jelek yang melempar batu pada orang yang jatuh ke sumur. Mereka merendahkanku habis-habisan di pesta teh pribadi mereka, mendapatkan kepuasan besar dengan menjatuhkan calon menantu yang pernah berada di atas mereka ke jurang neraka. Denger-denger nggak? Dewi Lestari itu selain mandul, juga nekat datang ke rumah sakit buat bikin keributan, terus diusir langsung sama Pak Bima. Bener-bener tebal muka, ya. Namanya juga cewek dari kalangan bawah, cuma modal tampang buat godain cowok. Sekarang topengnya udah kebuka, uang Nusantara Group juga nggak dapet sepeser pun, paling beberapa hari lagi pulang kampung sambil nangis. Besok kan pernikahan Pak Bima sama Nona Rania Putri. Walaupun pengantinnya ganti di tengah jalan, pasti bakal jadi pernikahan termewah se-Jakarta. Dengar-dengar para pejabat dan pengusaha besar semua datang bawa angpao. Ya memang harus sepadan, kan? Dibandingin sama si Dewi yang dari desa dan mandul itu, ini baru pasangan serasi. Berbagai macam ejekan, sindiran, dan simpati palsu menghujaniku seperti gelombang pasang. Jika wanita biasa, mungkin sudah lama hancur mentalnya karena pembunuhan karakter massal seperti ini, entah depresi atau bahkan mengambil pilihan ekstrem. Namun, aku hanya duduk dengan tenang di kursi, menatap tulisan-tulisan menyakitkan yang berkedip di layar ponsel, dengan batin yang setenang danau. Semakin keras mereka tertawa, semakin tinggi mereka melompat, maka saat kebenaran terungkap, jatuhnya akan semakin mengenaskan. Drama pembalikan yang spektakuler seperti ini adalah balas dendam yang paling sempurna bagi mereka. Menjelang sore, ponselku menerima pesan notifikasi transfer dari bank. Nasabah HIT, rekening Anda dengan nomor akhir 800-869 telah menerima transfer pada pukul 12.00 hari ini dari rekening lain. Jumlah 10.000. Nama pengirim Bima Aditya Hartono. Disusul dengan pesan panjang dari sekretaris pribadi Bima Aditya Hartono. Mbak Dewi Lestari, uang sebesar 10 miliar rupiah ini adalah uang kompensasi yang dibayarkan secara pribadi oleh Pak Bima. Keinginan beliau adalah agar Mbak Dewi menerima uang ini dan sepenuhnya meninggalkan Jakarta sebelum pernikahan besok dilangsungkan. Acara besok sangat penting dan akan dihadiri oleh banyak tamu terhormat. Beliau tidak ingin kehadiran Mbak Dewi atau tindakan ekstrem apapun yang mungkin Mbak Dewi lakukan merusak suasana acara atau kondisi Nona Rania Putri. Mohon pertimbangan dan kerjasamanya. Melihat pesan yang penuh dengan sikap merendahkan dan ancaman terselubung ini, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dengan 10 miliar rupiah, ia ingin mengusirku dari Jakarta dan membeli ketenangan untuk pernikahannya yang busuk? Di mata Bima Aditya Hartono, harga diri, keteguhan, dan perasaanku hanya bernilai 10 miliar rupiah. Ia berpikir dengan uang ini ia bisa sepenuhnya menyingkirkanku. Dan juga menyingkirkan sedikit kecemasan yang timbul dari pengkhianatan dan fitnahnya. Aku tidak membalas pesan sekretaris itu. Aku langsung mengakses situs web bank dan, tanpa ragu sedikit pun, mendonasikan seluruh 10 miliar rupiah itu ke rekening Yayasan Anak Bangsa, sebuah yayasan yang didirikan oleh negara untuk mendukung pendidikan anak perempuan kurang mampu. Di kolom nama pengirim, dengan sindiran yang tajam, aku menuliskan 3 kata, Bima Aditya Hartono. Semoga uang ini dapat digunakan untuk membeli harga diri dan martabat bagi gadis-gadis yang benar-benar membutuhkan. Jauhi pria brengsek, ya. Setelah layar menunjukkan transfer berhasil, aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya langsung ke sekretaris Bima. Lalu aku menambahkan 1 kalimat. Tolong sampaikan pada Pak Bima Anda, uang kotornya menjijikkan, saya tidak mau menerimanya. Dan Jakarta, tanpa diusir pun, saya akan pergi dengan bersih. Silakan nikmati acara besok dengan Nona Rania Putri sepuasnya. Segera setelah mengirim pesan itu, aku memblokir dan menghapus semua kontak dan nomor telepon Bima Aditya Hartono dan semua orang di sekitarnya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, aku bangkit dan mulai melakukan pembersihan terakhir sebelum berangkat. Setiap sudut rumah kupel hingga tidak ada debu sedikit pun, dan semua sampah yang tidak bisa kubawa ku kemas dengan rapi dan kubuang ke tempat sampah di lantai 1. Aku berganti dengan pakaian olahraga hitam biasa, mengikat rambutku dengan rapi, dan duduk diam di ruang tamu yang gelap, menunggu malam tiba. Melalui kesabaran dan keheningan selama 3 hari terakhir, aku menyadari satu kebenaran sampai ke tulang sumsum, tidak ada gunanya berdebat dengan keluarga yang tidak memiliki batas moral.
Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah naik ke posisi yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau, dan dengan kekuatan absolut, menghancurkan semua yang mereka banggakan menjadi debu. Tepat pukul 9 malam, ponsel satelit hitam bergetar ringan. Aku segera menjawabnya. Dari seberang telepon, terdengar suara penghubung militer yang sangat serius dan berat. Ilmuwan kepala proyek Garuda Angkasa, rute penerbangan telah disetujui sepenuhnya. Besok, tepat pukul 10 pagi, jet pribadi akan lepas landas tepat waktu dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tujuan: pangkalan rahasia tertinggi di Jawa, dengan nama Sandi Angkasa. Mohon instruksi untuk operasi kepulangan. Diterima. Besok, saya akan bergabung tepat waktu. Suaraku juga tenang. Tetapi di lubuk darahku, sesuatu yang panas yang telah tertekan selama 3 tahun bergejolak gila-gilaan. Menutup telepon, aku berjalan ke depan jendela kaca besar. Di luar jendela, cahaya gemerlap Jakarta yang mewah berkilauan. Kurang dari 10 kilometer dari sini, di sebuah gedung resepsi termewah, pasti sedang berlangsung gladi bersih termegah menjelang pernikahan. Mereka pasti sedang menertawakan wanita mandul yang terusir dari rumah dan kehilangan kehormatannya, dan mungkin menangis terharu oleh drama menyedihkan yang mereka tulis dan sutradarai sendiri. Sisa waktu, 0. Pagi hari pernikahan, langit Jakarta cerah tanpa awan. Seolah-olah langit pun memberikan latar belakang yang paling sempurna untuk pernikahan besar yang menjadi sorotan seluruh kota ini. Di sebuah hotel bintang 5 termewah yang disewa seluruhnya di pusat kota, para staf sibuk berlalu lalang. Puluhan ribu kuntum lili putih langka, yang diterbangkan dari rumah kaca di dataran tinggi Jawa Barat, menghiasi seluruh ruang resepsi di lantai teratas, seperti dalam sebuah dongeng. Semua dekorasi mewah itu memamerkan kekuatan finansial grup Nusantara yang luar biasa dan cinta absolut yang dicurahkan Bima Aditya Hartono kepada cinta pertamanya. Berbeda dengan suasana yang meriah dan ramai itu, ada sebuah apartemen biasa di pusat kota yang sangat sunyi, seolah-olah terpisah dari dunia. Pukul 8 pagi. Aku berganti dengan seragam peneliti berwarna putih yang kaku, rambut panjangku diikat rapi di belakang. Wajahku tanpa riasan, bersih dan elegan. Di kakiku, tergeletak brankas paduan logam khusus yang berisi data-data inti rahasia negara tingkat 1. Selain itu, aku tidak membawa apapun. Aku memandang berkeliling ruang yang sesekali ku tempati ini. Tidak ada kerinduan, tidak ada kebencian. Hanya ada ketenangan ekstrem sebelum kembali ke medan perang. Beze. Ponsel cadangan di sakuku bergetar sangat ringan. Itu adalah pesan yang dikirim melalui frekuensi terenkripsi. Kendaraan penjemput ilmuwan kepala Garuda Angkasa telah tiba di lokasi yang ditentukan. Silakan turun. Aku mengambil brankas, membuka pintu depan tanpa ragu, dan naik lift. Saat pintu lift perlahan terbuka di tempat parkir bawah tanah, 3 mobil pengawal anti peluru besar berwarna hitam tanpa logo, hanya dengan plat nomor militer putih yang menandakan tingkat kerahasiaan tertinggi, berbaris rapi. Mobil yang berhenti dengan tenang namun berwibawa itu ada di hadapanku. Melihatku keluar, pintu mobil pengawal di tengah terbuka dengan cepat, dan 4 personel pengawal khusus berpakaian seragam militer lengkap, dengan tatapan tajam seperti elang, segera turun dari mobil. Gerakan mereka seragam, setiap kali sepatu bot militer mereka menginjak lantai beton, terdengar suara tumpul yang kuat. Kepala tim pengawal yang mendekat hingga jarak 3 langkah di depanku, mengambil sikap tegak dan memberikan hormat yang sangat formal dan khidmat kepadaku. Suara yang kuat menggema di tempat parkir bawah tanah yang kosong. Ilmuwan Kepala Dewi, tim khusus Garuda menerima perintah untuk menjemput Anda. Mohon instruksi. Satu kata ilmuwan kepala ini, setelah 3 tahun, bagaikan guntur yang menghantam dadaku. Ketajaman dan darahku yang membara yang telah kusembunyikan demi Bima Aditya Hartono selama 3 tahun terakhir, seketika bangkit. Aku menegakkan posturku. Kelembutan dan kesabaran yang ada di mataku telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ketajaman dan wibawa seorang ilmuwan terbaik negara. Aku mengangguk ringan dan berkata dengan suara jernih dan tegas. Terima kasih atas kerja keras kalian. Mari kita berangkat. Siap. Kepala tim memberi hormat lagi, lalu dengan cepat berbalik dan membukakan pintu belakang mobil anti peluru yang berat untukku. Saat aku masuk ke mobil dan pintu tertutup, seolah-olah aku benar-benar terpisah dari dunia konglomerat Jakarta yang penuh kepalsuan dan perhitungan, menjadi 2 dunia yang sama sekali berbeda. Melalui jendela kaca anti peluru yang tirainya diturunkan, aku menatap kota yang telah kutinggali selama 3 tahun ini dengan cepat menjauh ke belakang. Saat melewati jalan tol dalam kota, aku bisa melihat dari kejauhan gedung resepsi raksasa tempat pernikahan resmi grup Nusantara diadakan. Di layar besar di dinding luar,
Foto pernikahan Bima Aditya Hartono dan Rania Putri terus-menerus ditampilkan. Dalam foto, pria itu penuh cinta, dan wanita itu malu-malu. Bahkan ada slogan melampaui hidup dan mati, seolah-olah bisa menggerakkan langit. Aku melihat pemandangan itu dan tiba-tiba merasa sangat konyol. Bima Aditya Hartono, kamu pasti yakin bahwa Dewi Lestari yang telah kamu cemarkan nama baiknya dengan tuduhan mandul dan kamu usir dengan 10 miliar rupiah, saat ini sedang menangis di sudut yang sepi, atau melarikan diri dari Jakarta, seperti pecundang dengan membawa barang-barangnya. Imajinasi konglomeratmu yang miskin itu tidak akan pernah bisa mencapai alam semesta yang sebenarnya dan langit yang luas. Tepat pukul 10 pagi, 3 mobil pengawal hitam masuk tanpa hambatan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang dijaga dengan tingkat kewaspadaan tertinggi. Di landasan pacu yang luas, sebuah jet pribadi berwarna perak dengan lambang bendera merah putih dan logo 8 yang cerah, menunggu dengan tenang di bawah sinar matahari. Di kedua sisi landasan, tentara bersenjata lengkap berdiri tegak dengan senjata di tangan. Kendaraan berhenti dengan stabil di depan tangga pesawat. Aku turun dari mobil sambil membawa brankas. Di pintu masuk kabin, para petinggi 8 dan perwira tinggi militer telah menunggu. Melihatku menaiki tangga, seorang jenderal tua dengan bintang di pundaknya berjalan dengan langkah besar dan menggenggam tanganku erat-erat. Matanya dipenuhi haru dan kelegaan. Ilmuwan Kepala Dewi Lestari, selamat datang kembali. Tanah air dan bangsa telah menunggumu selama 3 tahun penuh. Jenderal, saya kembali. Aku balas menggenggam tangan jenderal tua itu, tenggorokanku tercekat, tetapi mataku semakin bersinar. Saya membawa kepingan terakhir dari Garuda Angkasa. Bagus. Sangat bagus. Jenderal itu berulang kali memuji. Ayo, naiklah. Profesor Harjanto sudah menunggu di pangkalan rahasia, tidak tidur berhari-hari karena menunggumu. Aku berbalik dan menatap tanah Jakarta untuk terakhir kalinya. Angin musim kemarau meniup ujung mantel hitamku. Aku mengeluarkan kartu SIM ponsel pribadiku yang telah lama dimatikan dari saku. Di atasnya terikat semua hubungan manusia yang telah kujalin sebagai tunangan grup Nusantara selama 3 tahun terakhir. Aku mengerahkan kekuatan di jariku. Dengan suara krak yang renyah, kepingan kecil itu patah menjadi 2. Aku melemparkan kepingan itu begitu saja ke tempat sampah di sebelahnya. Pintu kabin perlahan tertutup, dan deru mesin raksasa membelah langit. Jet pribadi berwarna perak itu melesat seperti pedang tajam menembus langit Jakarta, terbang menuju pangkalan rahasia negara tertinggi di Pegunungan Jawa. Menjelang siang, lantai teratas Hotel Bintang 5 termewah di pusat kota Jakarta dipenuhi aroma parfum dan anggur mahal, serta ratusan tamu undangan. Hampir semua tokoh penting dari dunia politik dan bisnis serta sosialita ternama di Jakarta berkumpul di sini. Ini bukan hanya untuk memberi selamat kepada pewaris muda grup Nusantara, tetapi juga untuk menyaksikan secara langsung pernikahan dramatis yang menjadi buah bibir di seluruh Jakarta. Di ruang ganti gedung resepsi, Bima Aditya Hartono berdiri di depan cermin besar, diam-diam membiarkan 2 penata busana terbaik merapikan setelan jas putih pesanan khususnya. Ia melihat pantulan dirinya yang tampan, tinggi, dan penuh percaya diri di cermin dan tersenyum puas. Hari ini, ia tidak hanya akan memperkokoh hegemoni grup Nusantara yang tak tergoyahkan di Jakarta, tetapi juga akan menyelesaikan penebusan tertinggi yang bisa diberikan seorang pria kepada cinta pertamanya. Ia yakin, setelah melewati hari ini, seluruh Jakarta akan menyebarkan kisah indah tentang Bima Aditya Hartono sebagai pria setia yang tidak meninggalkan Rania Putri yang menderita penyakit parah. Mengenai Dewi Lestari yang telah ia usir dengan laporan kesehatan palsu, alis Bima sedikit berkerut. Sejak semalam, rasa kesal yang aneh dan tak bisa dijelaskan muncul. Ia berpikir, setelah Dewi menerima 10 miliar rupiah itu, meskipun ia bersikap angkuh, setidaknya ia akan mengirim satu pesan perpisahan yang penuh kebencian atau keputusasaan. Bahkan, ia khawatir Dewi tidak tahan dengan cemoohan seluruh kota, dan akan nekat datang ke pernikahan untuk membuat keributan, sehingga ia menambahkan 50 personel keamanan di setiap pintu masuk. Namun, tidak ada yang terjadi. Dewi Lestari menghilang dengan sempurna, seolah-olah setetes air yang larut di lautan. Ia tidak hanya menampar wajahnya dengan mendonasikan seluruh 10 miliar rupiah itu ke Yayasan Amal, tetapi orangnya sendiri benar-benar lenyap tanpa jejak. Sekretaris pribadi direktur dengan panik membuka pintu ruang ganti, mendekati Bima, dan melaporkan dengan suara pelan, "Pak, tadi ada kabar dari orang yang kita kirim ke apartemen di pusat kota, rumahnya sudah benar-benar kosong. Bukan hanya tidak ada orang, barang-barang pribadi Mbak Dewi pun tidak ada yang tersisa, semuanya sudah dibersihkan." Seolah-olah
Seolah-olah orang itu tidak pernah ada di sana. Tangan Bima yang sedang merapikan lengan bajunya berhenti. Ia mengangkat wajahnya dan menatap sekretarisnya lekat-lekat. Tatapannya menjadi gelap. Seolah-olah tidak pernah ada. Maksudmu, orang dewasa bisa menghilang tanpa meninggalkan satu koper pun? Betul, Pak. Sekretaris itu menelan ludah kering, keringat dingin membasahi dahinya. Kami sudah memeriksa semua catatan pemesanan di bandara, stasiun kereta api, dan terminal. Tetapi tidak ada catatan perjalanan atas nama Mbak Dewi. Seolah-olah ia menghilang ke udara. Menghilang ke udara. Jantung Bima berdebar kencang. Rasa cemas yang tersembunyi di lubuk hatinya tiba-tiba membesar. Selama 3 tahun ini, Dewi Lestari di hadapannya selalu seperti bayangan yang tenang dan transparan. Tidak ada keluarga yang bisa diandalkan, tidak ada jaringan sosial yang rumit. Bagaimana seorang wanita yang terisolasi, karena perundungan massal tentang kemandulan bisa lolos dari jaringan pengawasan keluarga Hartono, dan menghapus semua jejak perjalanannya? Kecuali, jika ada kekuatan yang jauh lebih besar dari grup Nusantara di belakangnya. Tetapi, mungkinkah itu? Bima Aditya Hartono segera menepis pemikiran konyol ini. Wanita desa yang bahkan tidak punya 10 miliar rupiah, kenal dengan siapa? Mungkin ia kabur malam-malam dengan mobil sewaan yang tidak terdaftar. Tidak usah pedulikan. Bima menarik napas dalam-dalam, menekan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan itu, dan memerintahkan dengan dingin, baguslah kalau dia menghilang sendiri, jadi tidak akan mengotori acara hari ini. Mulai acaranya tepat waktu. Baik, Pak. Mars pernikahan yang anggun dan sakral menggema di seluruh ruangan. Pintu berukir megah perlahan terbuka, dan di bawah tatapan ratusan tokoh kuat dan raksasa media, Rania Putri muncul. Mengenakan gaun pengantin bintang kejora senilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi milik Dewi Lestari, ia menggandeng lengan ayahnya, dan di tengah hujan kelopak bunga, ia berjalan perlahan menuju Bima yang menunggunya di ujung altar dengan perasaan kemenangan yang tak tersembunyikan. Dari kursi tamu, terdengar bisik-bisik dan pujian munafik di sana-sini. Nona Rania, meskipun tubuhnya sedikit lemah, tapi auranya luar biasa. Pantas saja Pak Bima rela menanggung nama buruk karena membatalkan pertunangan demi menikahinya. Tentu saja. Dibandingkan dengan Dewi yang dari desa dan mandul itu, ini baru pasangan serasi yang sesungguhnya. Grup Nusantara juga hebat, ya. Memaafkan kesalahan wanita yang mencoba menipu pernikahan itu dan bahkan memberinya uang. Pak Bima memang berjiwa besar. Orang tua Bima yang duduk di kursi utama mendengar kata-kata pujian dan sanjungan ini dan tersenyum angkuh dan anggun. Seolah-olah mereka adalah korban yang paling murah hati dan baik hati dalam pernikahan ini. Bima Aditya Hartono berdiri di bawah lengkungan bunga, menatap Rania Putri yang selangkah demi selangkah mendekatinya. Namun, di kepalanya, tanpa sadar terlintas kembali bayangan Dewi Lestari di kamar rumah sakit kemarin, yang menatap mereka dengan tatapan dingin seperti melihat sampah, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saya datang hari ini hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri betapa serasinya dua manusia yang tidak punya hati nurani ini. Kata-kata itu, seperti kutukan, tiba-tiba bergema di telinganya. Jantung Bima berdebar kencang. Ia tanpa sadar melihat sekeliling. Lampu yang besar dan mewah, minuman mahal, tamu-tamu yang berpakaian glamor. Semuanya sempurna dan tidak bercela. Namun, ia merasa di bawah kesempurnaan ini, ada gunung berapi yang akan meletus dan menghancurkan segalanya. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan yang disodorkan Rania Putri. Tangan yang pucat dan dingin karena lama tidak terkena sinar matahari. Pembawa acara dengan suara yang berat dan penuh emosi memulai kata-kata pembuka pernikahan resmi ini dengan hikmat. Saudara Bima Aditya Hartono, apakah Anda bersedia menerima saudari Rania Putri sebagai istri Anda, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, hanya mencintainya seorang, dan setia hingga maut memisahkan kalian berdua? Bima menatap Rania Putri yang penuh harap, menarik napas dalam-dalam. Dan tepat saat ia akan mengucapkan kata-kata yang telah dilatihnya berkali-kali, ya, saya bersedia. Tepat pada saat yang genting itu, di seluruh ruangan, serentak terdengar suara alarm yang sangat tajam. Bukan satu ponsel yang berdering. Ponsel lebih dari 500 tamu yang terdiri dari para penguasa dan raksasa media tanpa selisih waktu sedetik pun, serentak menerima peringatan berita darurat yang setara dengan peringatan bencana nasional tingkat tertinggi. Piip, piip, piip. Ratusan ponsel yang bergetar dan berdering bersamaan, suara yang tumpang tindih itu membawa guncangan bagaikan petir yang menyambar di ruangan yang tadinya sunyi dan khidmat. Suara pembawa acara terhenti, dan kata ya,
Saya bersedia dari Bima tertahan di tenggorokannya. Ia mengerutkan kening dengan sangat marah. Di momen paling penting dan cemerlang dalam hidupnya, bagaimana bisa terjadi insiden massal yang tidak sopan seperti ini? Ada apa? Cepat lihat ponsel. Di suatu tempat di kursi tamu, seseorang tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Suaranya dipenuhi keterkejutan ekstrem dan ketidakpercayaan, seolah-olah baru saja melihat hantu. Kemudian, seperti domino yang runtuh, seluruh ruangan seketika menjadi sunyi senyap, lalu disusul oleh suara napas tertahan yang seperti tsunami. Hampir semua tamu menundukkan kepala dan, saat melihat pemberitahuan darurat resmi tingkat tertinggi yang muncul di layar ponsel mereka, wajah mereka menjadi pucat pasi. Senyum munafik dan ekspresi sanjungan yang dibuat-buat seketika membeku, berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan ekstrem. Orang tua Bima yang duduk di kursi utama juga merasakan suasana yang tidak biasa. Ayahnya, sang direktur utama, mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi tidak senang. Namun, saat melihat layar, tangan raksasa ekonomi Jakarta ini bergetar hebat, dan ponsel pesanan khusus yang sangat mahal itu terlepas dari jarinya, jatuh di atas piring porselen putih yang mahal dengan suara pecah dan hancur berkeping-keping. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Wajah direktur utama itu pucat seperti kertas, bibirnya bergetar sambil menatap ponsel yang hancur di lantai. Seolah-olah ia baru saja melihat hari kiamat grup Nusantara. Kecemasan di hati Bima akhirnya mencapai puncaknya. Ia mendorong Rania yang bingung dan kaku di sebelahnya, berjalan dengan langkah besar turun dari panggung, dan dengan kasar merebut ponsel dari tangan ajudannya. Di layar ponsel, terpampang judul berita utama yang dirilis oleh media resmi tertinggi negara. Judul berita yang tebal dan berwarna merah darah itu menusuk retina Bima seperti pisau tajam. Harta karun negara kembali ke angkasa. Indonesia mencapai terobosan bersejarah dalam bidang material baru dirgantara. Mari beri penghormatan kepada ilmuwan kepala proyek rahasia tertinggi Garuda Angkasa, Dr. Dewi Lestari. Di bawah judul yang cukup untuk mengguncang seluruh bangsa itu, terdapat foto resmi dari lokasi kejadian dengan kualitas tertinggi. Latar belakang foto adalah pangkalan militer rahasia tertinggi negara di Jawa. Sebuah jet pribadi perak dengan lambang 8 baru saja mendarat, dan di tengah foto, dikelilingi seperti bulan di antara bintang-bintang oleh para jenderal berbintang dan petinggi tertinggi 8, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan jas laboratorium peneliti berwarna putih yang sangat rapi, rambutnya diikat kencang. Wajahnya yang jernih tanpa riasan tampak dingin namun sangat cantik. Kelembutan dan kesabaran yang terlihat selama 3 tahun terakhir tidak ada lagi, digantikan oleh wibawa dan ketajaman ekstrem yang mengendalikan teknologi tercanggih dan memandang rendah dunia. Itu adalah Dewi Lestari. Hanya beberapa hari yang lalu, wanita yang ia fitnah dengan laporan kesehatan palsu sebagai penderita kemandulan bawaan, yang dituduh menipu untuk menikah demi harta, dan yang ia anggap bisa diusir dengan 10 miliar rupiah, wanita desa yang dianggapnya tidak pantas menginjak gerbang keluarganya. Kini, ia berdiri di puncak kehormatan negara, diperlakukan sebagai pusaka negara, yang bahkan harus dihormati oleh kakeknya, Ketua Dewan Kehormatan Grup Nusantara. Blar. Bima seolah disambar petir di otaknya. Pandangannya menjadi putih, dan darahnya terasa mengalir terbalik. Napasnya berhenti seketika, dan kakinya lemas. Jika ia tidak berpegangan erat pada sandaran kursi di sebelahnya, ia pasti sudah jatuh berlutut di tempat. Bagaimana? Bagaimana bisa dia? Bagaimana mungkin itu dia? Suara Bima serak seperti digesek amplas. Matanya merah menyala, sambil menatap wanita yang bersinar terang di foto. Wanita yang selama 3 tahun ini hidup di sisinya seperti bayangan tanpa kepribadian, diam-diam menerima segala macam perlakuan tidak adil dari keluarga Hartono. Wanita yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang bisa menginjak-injak seluruh grup Nusantara dengan satu jari, tetapi rela mengenakan celemek dan membuatkan sup untuknya. Namun, demi seorang Rania Putri yang licik, ia dengan tangannya sendiri telah mengusir legenda hidup yang dilindungi oleh negara tingkat tertinggi ini dari gerbang keluarganya. Dan dengan cara yang paling kotor. Saat itu, suasana di dalam gedung resepsi telah berubah 180 derajat. Para nyonya dan sosialita yang beberapa saat lalu menertawakan Dewi Lestari karena mandul dan diusir, kini menutup mulut mereka, wajah mereka pucat pasi, gemetar seperti daun yang ditiup angin. Menghina dan memfitnah seorang ilmuwan kepala muda yang menjalankan misi rahasia tingkat 1 dan meneliti teknologi inti untuk negara. Apa artinya ini? Ini adalah kejahatan besar yang bisa membuat Badan Intelijen Negara,
Bin, segera bertindak dan dituntut dengan pasal pelanggaran keamanan negara, atau bahkan pengkhianatan negara. Tatapan semua orang yang melihat keluarga Hartono telah berubah dari sanjungan menjadi ketakutan dan penghindaran ekstrem, seolah-olah mereka adalah penderita penyakit menular atau mayat. Bima Aditya Hartono, kau bajingan, apa yang telah kau lakukan? Keheningan yang tiba-tiba pecah oleh teriakan penuh amarah. Seorang pria tua berambut putih dengan aura pejabat tinggi bangkit dari kursinya. Ia adalah seorang negarawan senior yang baru saja pensiun, dan merupakan tamu terpenting dalam pernikahan hari ini. Pria tua itu menunjuk hidung Bima, tubuhnya gemetar. Kau tidak hanya membatalkan pernikahan, tapi juga memalsukan catatan rumah sakit untuk menghina dan memfitnah ilmuwan inti rahasia negara? Apa kalian grup Nusantara pikir karena punya sedikit uang, kalian bisa menutupi langit Jakarta dengan tangan kalian? Beraninya kalian menginjak-injak pilar negara seenaknya. Tidak. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Bima berkeringat deras. Ia mencoba membela diri, tetapi bahkan tidak bisa merangkai kalimat yang benar. Pak, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Nyonya Hartono yang panik maju untuk mencoba meraih lengan pria tua itu. Lepaskan. Pria tua itu menepis tangan Nyonya Hartono dengan kasar. Tatapannya menjadi sangat dingin. Kesalahpahaman? Sekarang hasil penyelidikan Bin sudah sampai ke telinga kami para orang tua ini. Bukti bahwa grup Nusantara menggunakan modal untuk memanipulasi opini publik dan dengan jahat merusak nama baik ilmuwan kepala negara sudah menumpuk. Anggur di pernikahan hari ini, aku takut mulutku kotor jika meminumnya. Setelah berkata begitu, pria tua itu mengibaskan lengan bajunya dan langsung pergi. Kepergian pria tua itu seperti sinyal peringatan yang sangat jelas. Para tokoh politik dan bisnis di dalam gedung resepsi seolah-olah baru sadar dari mimpi, memperlakukan keluarga Hartono yang duduk di sebelah mereka seolah-olah mereka adalah wabah mematikan yang menular hanya dengan disentuh. Pak Hartono, tiba-tiba ada rapat darurat di perusahaan, jadi saya permisi dulu. Masalah yang ditimbulkan Bima kali ini terlalu besar. Proyek kerjasama infrastruktur kita sepertinya harus segera dihentikan. Cepat pergi, cepat. Jangan sampai ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Hartono. Bin pasti sudah menandai mereka. Hanya dalam beberapa menit, gedung pernikahan resmi yang ramai dan penuh sesak itu berubah menjadi neraka, seperti monyet yang lari tunggang langgang saat pohon tumbang. Para tamu undangan melarikan diri dari pintu gedung seolah-olah melarikan diri dari kematian, bahkan para pelayan pun ketakutan dan melemparkan dekorasi lalu menghilang tanpa jejak. Kelopak bunga yang tadinya indah dan romantis, kini terinjak-injak oleh langkah kaki yang terburu-buru, berubah menjadi lumpur kotor. Rania Putri, dengan gaunnya yang besar dan mewah, ditinggalkan sendirian di atas panggung yang kosong. Setelah melihat berita di ponsel, wajahnya yang tadinya malu-malu dan penuh kemenangan berubah menjadi cemburu yang sangat terdistorsi dan ketakutan yang tak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya posisi seperti itu? Mas Bima, katakan sesuatu. Ini berita bohong, kan? Benar, kan? Rania berteriak sambil melompat turun dari panggung dan mengguncang lengan Bima dengan keras. Bima perlahan menoleh, menatap wanita yang ia yakini telah mengorbankan segalanya untuknya. Ia tiba-tiba mulai tertawa. Tertawa hingga air matanya keluar. Tawa itu bergema di ruang yang kosong dan berantakan, seperti lolongan hantu yang gila. Dari jendela jet pribadi perak, aku menatap dalam diam pegunungan Jawa yang megah dan tak berujung. Waktu penerbangan hanya sekitar 1 jam. Tetapi waktu yang singkat ini sudah cukup untuk sepenuhnya membuang 3 tahun konyol penuh kepalsuan dan penghinaan yang kualami di Jakarta ke masa lalu yang jauh. Saat jet pribadi mendarat dengan stabil di landasan pacu pangkalan rahasia negara tertinggi dan pintu kabin perlahan terbuka, udara dingin dan segar langsung mengalir masuk, menyentuh ujung hidungku. Dewi, selamat datang kembali. Di bawah tangga pesawat, mentorku, Profesor Harjanto, dan selusin peneliti inti pangkalan sudah lama menunggu. Melihatku turun dari pesawat, Titan di bidang dirgantara Indonesia itu matanya memerah, berjalan dengan langkah besar, dan menggenggam tanganku erat-erat. Profesor, saya kembali. Aku balas menggenggam tangan tua yang kasar namun hangat itu. Es di hatiku yang membeku karena perlakuan grup Nusantara, pada saat ini, benar-benar mencair, berubah menjadi darah ilmuwan yang paling panas. Selama 3 tahun ini, saya telah membuat profesor dan semua orang khawatir, saya minta maaf. Asal kamu kembali, itu sudah cukup. Asal kamu kembali, itu sudah cukup. Kamu pulih sepenuhnya, itu sendiri adalah aset terbesar bagi negara.
Profesor Harjanto menepuk-nepuk pundakku dengan haru, dan para peneliti inti di sekitarnya serentak memberikan tepuk tangan meriah. Dengan pengawalan pasukan khusus bersenjata lengkap, aku segera menuju laboratorium bawah tanah di bagian terdalam pangkalan. Mengenakan jas laboratorium putih steril yang sudah lama tidak kupakai, dan berdiri di depan layar data 3 dimensi raksasa, aku merasakan kontrol yang begitu kuat dan penuh kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Disinilah medan perangku yang sebenarnya, medan perang Dewi Lestari. Ilmuwan kepala. Kepala tim pengawal khusus mendekatiku dan menyerahkan sebuah terminal militer dengan enkripsi tingkat tertinggi. Ekspresinya sangat serius, namun ada kegembiraan yang tak tertahankan. Media resmi pemerintah telah sesuai jadwal menyiarkan secara serentak berita kepulangan dan penghargaan untuk ilmuwan kepala ke seluruh negeri. Saat ini, krisis opini publik di Jakarta telah sepenuhnya teratasi. Aku menerima terminal itu dan melirik layarnya dengan santai. Di layar, tidak hanya ada berita kepulanganku yang disiarkan oleh media tingkat nasional, tetapi kepala tim juga secara khusus menampilkan rekaman kamera pengawas waktu nyata dari gedung resepsi super mewah di Jakarta itu. Dalam rekaman, gedung pernikahan resmi yang telah disiapkan dengan susah payah untuk memamerkan cinta sucinya kepada dunia, kini telah berubah menjadi reruntuhan seperti akhir zaman. Di gedung yang kosong itu, tidak ada satupun bayangan dari para tokoh politik dan bisnis yang begitu banyak. Lantainya dipenuhi kelopak bunga yang terinjak-injak, gelas pecah, dan kursi-kursi yang terguling karena ditendang oleh tamu yang melarikan diri. Ayah Bima, direktur utama yang selalu dikenal tenang dan berwibawa di dunia bisnis Jakarta, kini duduk merosot di kursi utama tanpa martabat, terengah-engah. Wajahnya pucat seperti abu. Ibu Bima, Nyonya Hartono, sudah pingsan karena ketakutan, dan dua karyawan gedung gemetaran sambil menekan titik di bawah hidungnya. Dan Bima sendiri, kakinya lemas dan ia berlutut di tengah altar, ia menjambak rambutnya sendiri. Rambut yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan, dan setelan jas pesanan khususnya kotor oleh anggur dan sampah yang tumpah di lantai. Wajahnya yang arogan dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan keterkejutan yang ekstrem. Seperti anjing liar yang patah tulang punggungnya. Aku menatap pemandangan di layar dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Kepala tim melaporkan di sebelahku, ilmuwan kepala, hanya dalam waktu 30 menit setelah media nasional merilis berita, opini publik di seluruh negeri telah sepenuhnya berbalik. Akun-akun yang sebelumnya menghina dan mengejek ilmuwan kepala dengan tuduhan mandul telah diblokir sepenuhnya oleh tim investigasi. Saat ini, seluruh rakyat Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap grup Nusantara. Aku mengganti layar dan membuka peringkat kata kunci pencarian waktu nyata. Seperti yang kuduga, dari peringkat 1 hingga 10, semuanya dipenuhi dengan topik-topik tidak terhormat tentang grup Nusantara. Skandal grup Nusantara, fitnah ilmuwan negara, Bima Aditya Hartono, pernikahan resmi jadi lelucon, arogansi konglomerat, injak pilar negara, usut tuntas grup Nusantara, lindungi pahlawan sains. Di kolom komentar, ucapan selamat yang tadinya ditujukan kepada Bima dan Rania telah lenyap seperti debu, digantikan oleh kutukan dan caci maki penuh amarah dari puluhan juta rakyat. Gila! Bagaimana bisa grup Nusantara memfitnah ilmuwan kepala proyek rahasia Dirgantara Negara dengan tuduhan mandul? Benar-benar keji, mencoba merusak nama baik talenta negara seperti ini. Dulu aku bersimpati pada Rania Putri itu dan mengira Bima adalah pria setia. Sekarang kulihat, mereka hanyalah pasangan beracun yang gila. Demi menaikkan status mereka, mereka membuat kebohongan sejahat itu. Pantas saja Dr. Dewi Lestari pergi tanpa ragu dan tidak menerima sepeser pun uang. Naga yang terbang tinggi di langit tidak akan melirik cacing bau di tanah. Grup Nusantara benar-benar buta. Harta karun tak ternilai dianggap sampah dan dibuang. Bin harus turun tangan dan mengusut tuntas. Memalsukan catatan diagnosis rumah sakit besar dan dengan jahat memfitnah orang yang dilindungi negara, ini bukan masalah sepele. Grup Nusantara harus membayar harga hukum yang mengerikan. Melihat komentar-komentar yang penuh keadilan ini, aku dengan lembut menutup terminal dan mengembalikannya kepada kepala tim. Tidak perlu dilihat lagi. Panggung para badut sudah berakhir. Sisa-sisa gempa susulannya saja sudah cukup membuat mereka menderita sampai ke tulang. Aku berbalik dan kembali fokus pada model data yang presisi dan rumit. Beritahu kepala tim di setiap departemen untuk mengadakan rapat penelitian inti proyek Garuda Angkasa 15 menit lagi. Kita sudah tertinggal 3 tahun. Kita harus menebus waktu yang hilang berkali-kali lipat. Mengenai grup Nusantara, saat mereka memilih kebohongan paling jahat untuk menginjak-injak harga diri seorang wanita,
mereka seharusnya sudah bisa memperkirakan kehancuran dan cemoohan yang akan mereka hadapi saat kebohongan itu diungkap di bawah sorotan kekuasaan negara. Menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta hanyalah awal dari hukuman yang pantas mereka terima. 2 hari setelah kembali ke pangkalan, aku menenggelamkan seluruh energiku dalam pekerjaan penelitian ilmiah berintensitas tinggi. Proyek Garuda Angkasa telah memasuki tahap rekonstitusi molekuler material tahan panas superkonduktor yang paling inti. Di laboratorium, ratusan komputer super cepat bekerja siang dan malam menghitung data. Seluruh pangkalan berlari dengan kecepatan penuh untuk mencapai terobosan yang akan mengubah sejarah dirgantara Indonesia. Sementara aku memblokir semua gangguan eksternal dan fokus pada penelitian, di bawah arahan Badan Intelijen Negara, BIN, operasi pembersihan keamanan terhadap lingkaran hidupku selama 3 tahun terakhir berjalan secepat kilat di Jakarta. Terhadap seorang ilmuwan kepala yang memegang rahasia tertinggi negara tidak akan pernah mentolerir pencemaran nama baik dan kehormatannya oleh fitnah tak berdasar. Sore harinya, saat aku keluar dari laboratorium steril dan melepas kacamata pelindung, kepala tim berjalan dengan langkah besar dan menyerahkan laporan investigasi berwarna merah yang diberi cap rahasia tingkat 1. Ilmuwan kepala mengenai kasus Bima Aditya Hartono dan Rania Putri yang memalsukan catatan kesehatan saya dan menyebarkan rumor jahat, tim investigasi gabungan BIN dan Mabes Polri telah membuat kemajuan yang signifikan. Mata kepala tim bersinar dingin. Dalam proses investigasi, kami secara tidak sengaja menemukan kebenaran yang lebih konyol dan mengejutkan. Aku menerima laporan itu, membalik halamannya sambil duduk di kursi ruang istirahat. Sambil meminum seteguk air jernih, aku berkata, katakan saja. Wanita bernama Rania Putri itu sama sekali tidak sakit. Begitu kata-kata kepala tim jatuh, bahkan aku yang telah melewati berbagai macam badai pun berhenti bergerak. Tidak menderita kanker lambung? Aku melihat catatan medis asli rumah sakit yang dilampirkan dalam laporan dan tersenyum dingin yang sangat ironis. Ternyata, semua ini dari awal hingga akhir adalah penipuan yang direncanakan dengan cermat demi mendapatkan posisi Nyonya Besar Hartono. Menurut laporan, Rania Putri selama 3 tahun terakhir tidak mengejar impian seni di Ubud, melainkan memiliki gaya hidup yang sangat tidak teratur, terlilit utang judi yang sangat besar, dan dalam keadaan terdesak melarikan diri kembali ke Jakarta. Ia melihat Bima Aditya Hartono yang sudah berkuasa dan ingin kembali bersandar padanya. Namun, saat itu aku sudah bertunangan dengan Bima selama 3 tahun dan posisiku sudah kuat, jadi untuk menyingkirkanku dengan cepat, ia menyuap wakil direktur rumah sakit swasta termewah di Jakarta itu untuk memalsukan diagnosis. Ia memanfaatkan kelemahan Bima terhadap cinta pertamanya yang tidak bisa ia dapatkan dan telah diidealkan dalam ingatannya, berpura-pura menjadi pasien yang akan segera mati, dan berhasil merangsang rasa superioritas dan naluri protektif Bima. Dan laporan kesehatan palsu yang menyatakan aku mandul, juga merupakan hasil kerjasama antara dia dan wakil direktur yang menerima suap itu. Mereka percaya bahwa dengan dukungan modal grup Nusantara, mereka bisa menipu langit dan menjalankan kebohongan kotor ini dengan sempurna. Kepala tim tertawa sinis. Sayangnya, mereka harus berhadapan dengan investigasi BIN. Di depan kekuatan negara, pemalsuan dokumen mereka hanyalah permainan anak-anak. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Aku meletakkan gelas air dan bertanya dengan tatapan tenang. Kemarin setelah pernikahan grup Nusantara gagal, Bima Aditya Hartono, untuk menghindari panggilan polisi, membawa Rania Putri bersembunyi di sebuah villa rahasia milik keluarga Hartono di Puncak. Kepala tim melaporkan. Pagi ini, BIN dan polisi mendobrak pintu dan, di depan mata Bima, memborgol dan menangkap Rania Putri serta wakil direktur yang menerima suap dan memalsukan dokumen. Aku bisa dengan sempurna membayangkan adegan yang sangat dramatis itu. Menurut rekaman video bukti dari lokasi kejadian yang dibawa oleh kepala tim, ketika polisi melemparkan diagnosis asli radang lambung ringan dan riwayat transfer bank Rania Putri yang menyuap dokter ke wajah Bima, Bima benar-benar hancur seperti disambar petir. Ia percaya dirinya adalah pria setia yang berjiwa besar dan panas. Demi memenuhi keinginan terakhir cinta pertamanya, ia meninggalkan tunangan yang telah menemaninya selama 3 tahun dan melemparkan fitnah yang bisa menghancurkan hidup seorang wanita ke kepalanya. Ia percaya bahwa ia sedang melawan prasangka dunia dan menyelesaikan sebuah cinta agung yang mengharukan. Namun hasilnya, harta karun yang ia banggakan hanyalah sapi perah yang bisa diperas kapan saja di mata orang lain. Ia, demi menyambut seorang penipu penuh utang yang mulutnya penuh kebohongan, dengan tangannya sendiri telah mengusir ilmuwan terbaik yang dibanggakan negara. Di dalam villa,
Ketika kedok kehidupan sakit palsu Rania Putri benar-benar terbongkar, ketika ia menangis dan bersujud di lantai sambil memegang ujung celana Bima, dan memohon agar Bima menggunakan koneksi keluarga Hartono untuk mengeluarkannya dari penjara, pertahanan psikologis Bima benar-benar runtuh. Ia menjadi gila, menendang Rania Putri, dan bahkan di depan polisi, menampar wajah Rania berulang kali. Darah menyembur dari mulut wanita itu, disusul jeritan. "Wanita jahat, wanita kotor pembohong, kau menipuku. Beraninya kau menipuku." Teriakan amarah Bima yang serak hampir merusak rekaman suara. Dulu di kamar rumah sakit, di ruang ganti gaun, ia memeluk dan melindunginya seperti satu-satunya harta karun di dunia. Namun, saat kebohongan terungkap, apa yang disebut cinta suci itu seketika berubah menjadi pertarungan anjing jelek yang saling menggigit. Sungguh sebuah sandiwara yang konyol. Ilmuwan kepala, Rania Putri dan dokter yang terlibat dalam kasus ini sekarang sedang dalam tahanan kriminal. Bima Aditya Hartono juga sedang menjalani pemeriksaan ketat oleh polisi atas tuduhan menyebarkan fakta palsu dan merusak nama baik talenta penelitian negara. Kepala tim meminta instruksi. Mengenai hukuman untuk grup Nusantara, atasan mengatakan akan sepenuhnya menghormati keinginan pribadi ilmuwan kepala. Aku bangkit dari kursi, mendekati jendela kaca laboratorium, dan menatap para peneliti yang bekerja dengan sibuk dan setia di luar. Proses sesuai hukum. Jangan beri keringanan sedikit pun. Suaraku tidak memiliki suhu, tidak ada kegembiraan balas dendam. Hanya ada sikap dingin yang wajar. Karena mereka punya nyali untuk memalsukan diagnosis dan menginjak-injak martabat seorang wanita dengan alasan paling jahat, maka mereka juga harus menerima hukuman paling berat dari hukum. Saya tidak butuh hak istimewa apapun, saya hanya berharap polisi bisa memprosesnya sampai tuntas. Agar semua orang tahu dengan jelas bahwa martabat bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak seenaknya. Mengerti? Segera laksanakan. Kepala tim memberi hormat dan pergi untuk memberikan instruksi. Aku menoleh dan kembali memusatkan perhatian pada catatan data yang sangat banyak. Akhir dari Bima Aditya Hartono dan Rania Putri hanyalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Terbongkarnya kebohongan hanyalah awal dari hukuman yang pantas mereka terima. Kehancuran yang sebenarnya masih menunggu grup Nusantara. Dampak dari terungkapnya kebohongan besar itu, bagaikan topan dahsyat, hanya dalam waktu 3 hari telah mengguncang fondasi grup Nusantara, yang selama ini arogan di Jakarta. Seminggu kemudian, di laboratorium pangkalan rahasia di Jawa, terdengar sorak-sorai meriah yang berlangsung selama 10 menit penuh. Ilmuwan kepala. Simulasi akhir material tahan panas superkonduktor berhasil dengan sempurna. Semua data melampaui level tertinggi negara pesaing lebih dari 30%. Profesor Harjanto melihat data hijau yang muncul di layar, air mata haru membasahi matanya, dan ia memeluk erat para peneliti tua lainnya di sampingnya. Kita akhirnya berhasil menyelesaikan perisai pelindung Garuda Angkasa. Aku melihat struktur molekul yang mendekati sempurna dan menghela napas panjang. Ketegangan dan rasa tanggung jawab yang menumpuk di hatiku selama 3 tahun ini, akhirnya pada saat ini terlepaskan dengan paling sempurna. Sementara itu, di Jakarta yang ribuan kilometer jauhnya, berbanding terbalik dengan kesuksesan besar di sini, lonceng kematian yang berat untuk grup Nusantara sedang berbunyi. Ilmuwan kepala, silakan lihat ini. Saat istirahat, kepala tim menyerahkan ringkasan berita ekonomi di atas mejaku sambil melaporkan pekerjaan rutin. Judul artikel ringkasan itu sangat mengejutkan. Raksasa yang runtuh. Krisis total grup Nusantara. Perusahaan triliunan di ambang kebangkrutan. Aku mengambil ringkasan itu dan membacanya sekilas. Seperti yang kuduga, saat kekuatan negara bergerak, arogansi modal hancur seperti kertas. Sejak identitasku terungkap pada hari pernikahan, meskipun pemerintah tidak secara eksplisit melarang kerjasama dengan grup Nusantara, sinyal investigasi ketat yang dikirim dari atas sudah cukup membuat para tokoh cerdik menghindari grup Nusantara seperti wabah. Hanya dalam 3 hari, ratusan miliar proyek fasilitas yang dipimpin pemerintah dan proyek dukungan subsidi teknologi canggih yang melibatkan grup Nusantara dihentikan total dan diselidiki. Bank-bank BUMN yang dulu mengejar-ngejar Bima untuk memberikan pinjaman, kini menarik kembali pinjaman mereka di tengah malam, tanpa ampun mengajukan permohonan penyitaan aset ke pengadilan, dan membekukan semua arus kas grup Nusantara. Di pasar saham, harga saham grup Nusantara mengalami penurunan batas bawah, selama 7 hari perdagangan berturut-turut, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan nilai perusahaan triliunan rupiah, menguap seperti buih. Perusahaan-perusahaan mitra, demi memutuskan hubungan,
rela membayar denda besar dan berbondong-bondong membatalkan kontrak dengan grup Nusantara. Kerajaan triliunan rupiah yang pernah menguasai Jakarta ini runtuh sia-sia seperti tembok kota yang fondasinya digerogoti. Dan yang memberikan pukulan paling fatal bagi Bima Aditya Hartono adalah kakeknya sendiri, Ketua Dewan Kehormatan Grup Nusantara, yang telah menempatkannya di posisi pewaris grup. Dalam ringkasan itu, terdapat sebuah video yang dibocorkan oleh orang dalam. Dalam video, Ketua Dewan Kehormatan, yang karena sedang beristirahat di villa di puncak terhindar dari sandiwara pernikahan konyol itu, setelah mendengar Bima menyebabkan masalah besar dan keluarga berada di ambang kebangkrutan, langsung terkena serangan jantung di tempat. Setelah sadar kembali dari pertolongan pertama, hal pertama yang dilakukan Ketua Dewan Kehormatan adalah terbang ke Jakarta dengan jet pribadi. Di kediaman mewah di Menteng, Ketua Dewan Kehormatan yang duduk di kursi roda, memegang tongkat rotan yang dibuat khusus, dan tanpa ampun memukulkannya ke kepala Bima Aditya Hartono yang berlutut di lantai, dan baru saja dibebaskan dengan jaminan dari kantor polisi. Kau, anak celaka yang akan menghancurkan keluarga ini. Bodohnya kau. Setiap kali Ketua Dewan Kehormatan memukul, terdengar teriakan marah yang tajam. Setiap kali tongkat mengenai punggung Bima, terdengar suara tumpul yang mengerikan. Orang tua Bima berlutut di samping, menahan napas, tidak berani menghentikan. Aku menempatkanmu sebagai pemimpin Nusantara, agar kau tidak mencoreng wajah leluhur. Bukan untuk menghina pahlawan nasional demi seorang wanita penipu yang pura-pura sakit. Ketua Dewan Kehormatan gemetar, memaki Bima. Kau tahu siapa Dewi Lestari? Satu kata darinya bisa membuat fondasi yang telah kita bangun selama puluhan tahun hancur menjadi debu. Dan kau malah menyebarkan rumor dengan cara sekeji itu. Kau bukan buta. Kau adalah pendosa besar yang akan menyeret seluruh grup Nusantara ke neraka. Bima berlutut di lantai, menerima pukulan tongkat begitu saja. Tatapannya kosong, air mata, dan ingus bercampur menutupi wajahnya. Ia berteriak kesakitan, "Kakek, maafkan aku benar-benar salah. Aku tidak tahu dia orang seperti itu. Aku pikir dia hanya wanita biasa. Aku ditipu oleh wanita gila itu, Rania Putri. Sekarang mengatakan itu apa gunanya?" Surat sita dari Bin sudah ditempel di gedung perusahaan. Ketua Dewan Kehormatan melemparkan tongkatnya ke lantai, terengah-engah, dan menatap dengan tatapan paling dingin dan kejam khas seorang tiran konglomerat. Mulai hari ini, cabut jabatan Bima Aditya Hartono sebagai Direktur Utama Grup Nusantara. Tarik kembali semua saham keluarga, properti, dan aset trust atas namanya. Hapus namanya dari kartu keluarga. Usir dia dari keluarga. Ketua Dewan Kehormatan menggertakkan giginya dan memberikan ultimatum. Biarkan dia menanggung dosanya sendiri. Bahkan jika Nusantara bangkrut, kita tidak bisa diseret sepenuhnya oleh bajingan itu. Kakek. Tidak. Bima panik saat mendengar dirinya diusir tanpa sepeser pun. Mencoba merangkak untuk memeluk kaki Ketua Dewan Kehormatan. Tetapi dua pengawal tanpa ekspresi mengangkatnya dengan memegang ketiaknya. Di akhir video, Bima, setelah semua mantel dan perhiasan mahalnya dilucuti, hanya mengenakan kemeja tipis, dilempar seperti sampah keluar gerbang besi raksasa kediaman di Menteng. Ia tersungkur di lantai yang dingin, menatap dengan putus asa gerbang besi yang melambangkan kekuasaan dan status absolutnya perlahan-lahan tertutup, sambil mengeluarkan jeritan yang menusuk tulang seperti binatang buas sebelum mati. Aku menonton video ini dengan tenang, mematikan terminal, dan meletakkannya di samping. Tidak ada perasaan balas dendam yang besar, bahkan tidak ada sedikit pun gejolak emosi. Melihat Bima Aditya Hartono jatuh dari pewaris konglomerat yang arogan menjadi anjing liar yang tidak punya apa-apa, aku hanya merasa ini adalah karma, hukum alam. Ia menginjak-injak ketulusan orang lain, menyebarkan rumor paling jahat untuk memenuhi cinta sucinya yang munafik. Sekarang ia kehilangan segalanya dan akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kemiskinan yang ekstrem. Itulah hukuman paling kejam baginya. Ilmuwan kepala, apakah Anda puas dengan hasil ini? Tanya kepala tim. Aku bangkit dari kursi, merapikan jas laboratorium putih yang kukenakan, dan menatap keluar jendela dengan tatapan jernih. Menuju bintang-bintang yang bersinar di langit malam Jawa. Bagaimanapun nasib mereka, itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Suaraku tegas dan santai. Kepala tim, tolak semua permintaan wawancara dari media. Mari kita siapkan upacara penghargaan nasional besok. Aku harus mengantarkan hasil perisai Garuda Angkasa ini secara pribadi kepada pimpinan negara. Raksasa yang runtuh itu adalah akhir dari konglomerat korup seperti Grup Nusantara. Setelah diusir tanpa ampun oleh kakeknya,
Bima Aditya Hartono tidak hanya kehilangan aura sebagai direktur perusahaan, tetapi juga semua dukungan finansialnya terputus total. Ketika diketahui bahwa ia telah menyinggung pimpinan negara dan diusir sepenuhnya dari keluarga, teman-teman minumnya yang dulu mengelilinginya dan memanggilnya Pak Bima dengan menjilat, kini memblokir semua kontaknya seperti menghindari wabah yang mengerikan. Di dunia Jakarta yang sangat realistis yang berpusat pada kehormatan dan keuntungan, Bima Aditya Hartono yang telah kehilangan semua modalnya tidak lebih baik dari orang biasa. Tidak hanya tidak punya uang, tetapi juga membawa nama buruk sebagai orang yang memfitnah pahlawan nasional, yang diketahui oleh seluruh Jakarta. Suatu malam hujan deras, Bima yang tidak punya tempat tinggal, menderita demam tinggi, menyeret tubuhnya yang lelah untuk mencari tahu tempat tinggal Rania Putri saat ini. Itu adalah sebuah daerah kumuh yang tua dan gelap di pinggiran Jakarta. Tempat yang kumuh, lembab, dan berbau apek, tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang tahun. Rania Putri, meskipun didakwa sebagai tahanan rumah atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen publik, reputasinya sudah hancur total. Dengan semua rekening banknya dibekukan, ia menggadaikan perhiasan terakhir yang ia miliki dan bersembunyi di sebuah kamar kos murah tanpa toilet pribadi, bertahan hidup sambil menunggu putusan akhir hukum yang berat. Ketika Bima yang basah kuyup mengetuk pintu kayu tua yang reot, yang menyambutnya bukanlah pelukan hangat dari cinta pertamanya yang menangis terharu, melainkan wajah yang sangat terdistorsi, penuh kebencian dan dendam. "Kenapa kamu datang ke sini? Dengan muka apa kamu datang menemuiku?" Rania, dengan penampilan seperti tikus basah, tidak lagi berpura-pura lemah di depan pria yang tidak lagi memiliki aura pewaris konglomerat ini. Matanya hanya dipenuhi kebencian setelah keserakahan telanjangnya hancur. "Rania, aku diusir oleh kakekku. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya kamu, kan? Benar, kan? Kita berjanji untuk bersama melewati semua prasangka." Bima gemetar kedinginan, mencoba memegang Rania. Ia ingin mencari penghiburan terakhir dari wanita yang ia pilih dengan mengorbankan segalanya. Sebuah tamparan keras dan renyah mendarat di wajah Bima. Rania dengan jijik menepis tangannya, menunjuk dan memaki. "Dasar pecundang. Sudah diusir dari keluarga Hartono, beraninya kau menyentuhku. Apa kau pikir aku mencarimu saat kembali ke Jakarta karena benar-benar mencintaimu? Lihat dirimu di cermin, tampang bodohmu itu. Jika bukan karena statusmu sebagai pewaris grup Nusantara, jika bukan karena aku mengincar posisi Nyonya Besar Hartono, untuk apa aku berpura-pura lemah dan sakit parah di depanmu?" Bima memegangi pipinya yang merah dan bengkak, menatap wajah asing di depannya dengan tidak percaya. Seolah-olah ia tidak pernah mengenalnya dengan benar. "Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mencintaiku? Semuanya bohong?" Suara Bima bergetar. Jantungnya seperti diiris-iris tanpa ampun oleh pisau berkarat. "Iya, semuanya bohong. Aku sudah tahu pria egois sepertimu, cukup dengan sedikit bersandiwara emosional, berpura-pura kasihan tidak bisa hidup tanpamu, kau akan merasa seperti pahlawan penyelamat dunia." Suara tajam Rania bergema di kamar tua itu. Setiap kata bagaikan belati beracun. "Jika bukan karena kau sok pintar, sengaja mencari masalah dengan Dewi Lestari itu, memalsukan laporan kesehatan tentang kemandulan dan menyebarkannya, aku tidak akan segera dikirim ke penjara. Kau yang menghancurkanku. Kau yang menghancurkan hidupku. Tidak. Kau wanita beracun yang kejam." Bima benar-benar hancur. Penghinaan, ketakutan, dan penyesalan yang ia alami selama beberapa hari terakhir meledak seperti gunung berapi pada saat ini. Matanya merah, seperti binatang buas yang gila, ia menerkam dan mencekik leher Rania dengan keras. Dua orang brengsek yang pernah memerankan drama menyedihkan di hadapan seluruh Jakarta. Kini di kamar sempit dan kotor, saling menampar, menjambak rambut, dan bergulat seperti anjing liar yang memperebutkan sepotong daging busuk. Gelas pecah berhamburan di lantai, wajah Rania penuh bekas cakaran berdarah, dan lengan Bima penuh bekas gigitan dalam yang berdarah. Setelah pertarungan anjing yang memalukan ini berakhir, Bima, seperti mayat berjalan, terhuyung-huyung keluar dan duduk merosot di tanah becek yang dingin. Air hujan dingin menghantam wajahnya, tetapi tidak bisa memadamkan api penyesalan yang membakar di hatinya. Pada saat ini, barulah ia menyadari sampai ke tulang sumsum betapa tak ternilainya ketulusan yang telah ia tendang dengan kakinya sendiri. Ia teringat Dewi Lestari. Wanita yang selama 3 tahun ini selalu diam-diam membuatkan sup hangat di belakangnya, menoleransi semua temperamennya. Wanita yang merupakan pahlawan nasional di puncak ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, tetapi rela menyembunyikan semua cahayanya hanya untuknya. Namun, ia mengusirnya dengan kebohongan sejahat itu.
Demi menikahi seorang penipu yang mulutnya penuh kebohongan. Dewi. Dewi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Bima berlutut di tengah hujan, menangis hingga jantungnya serasa terkoyak. Dalam keputusasaan yang hampir gila, Bima menjual jam tangan terakhirnya yang bisa diuangkan, membeli tiket kereta kelas eksekutif, dan setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan, berjalan puluhan kilometer di jalanan pegunungan yang berdebu, akhirnya tiba di pegunungan Jawa yang dalam. Ia tidak tahu di pangkalan mana tepatnya Dewi Lestari berada. Ia hanya berkeliaran di perbatasan terluar zona militer, berkelana seperti orang gila. Badai pasir musim kemarau yang ganas menerpa pakaiannya, yang sudah usang tak berbentuk. Sepatunya jebol, kedua kakinya penuh lecet dan bekas darah. Tubuhnya kurus kering, rambutnya gimbal, ia benar-benar seperti gelandangan. Berhenti. Di depan adalah zona militer negara. Dilarang mendekat. Segera pergi, jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Saat Bima mencoba mendekati garis penjagaan ketiga terluar, para penjaga yang memegang peluru tajam segera mengarahkan senjata mereka. Moncong senjata yang dingin tepat mengarah ke dadanya. Jangan tembak. Saya datang untuk mencari orang. Saya mencari Dewi Lestari. Bima berlutut di pasir, berteriak tanpa berpikir ke arah dalam garis penjagaan. Suaranya serak, hampir pecah. Saya tunangan Dewi Lestari. Saya Bima Aditya Hartono. Tolong biarkan saya bertemu dengannya sekali saja. Saya hanya ingin mengucapkan maaf. Tolong sampaikan padanya untuk memaafkan saya. Jika ia memaafkan saya akan menjadi sapi atau anjingnya seumur hidup. Saat itu, di dalam markas komando pusat tingkat tertinggi yang paling dalam di pangkalan, aku sedang memegang secangkir teh hangat, berdiri di depan layar situasi raksasa, mendengarkan laporan kepala tim. Layar itu dengan jelas menampilkan situasi di pos pemeriksaan ketiga di luar pangkalan. Di tengah badai pasir, seorang pria yang berlutut, menangis dan meraung seperti binatang buas, tanpa martabat, 正是 Bima Aditya Hartono, pewaris sombong grup Nusantara. Ilmuwan kepala, pria itu telah membuat keributan di luar selama hampir 10 menit. Dia terus mengklaim sebagai tunangan Anda, dalam keadaan sangat gelisah, mencoba menerobos garis penjagaan. Kepala tim mengerutkan kening, meminta instruksi. Apakah kita perlu mengirim pasukan untuk menaklukkannya, menahannya untuk diinterogasi? Aku menatap pria di layar yang menundukkan kepalanya dalam-dalam ke pasir. Ia baru sekarang menyesal, menderita, berlutut memohon. Tapi, apa gunanya? Saat ia dengan arogan mengumumkan pergantian mempelai wanita di salon gaun, saat ia membela Rania Putri di kamar rumah sakit dan membentakku, saat ia memalsukan laporan kesehatan dan memfitnahku mandul, pernahkah ia berpikir sedikit pun bahwa aku akan terluka? Pernahkah ia meninggalkan sedikit pun harga diri untukku? Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput liar di pinggir jalan. Saya tidak kenal orang itu. Aku meminum teh, dengan nada sangat tenang seolah-olah sedang membicarakan cuaca hari ini. Ini adalah zona rahasia tingkat 1 negara. Bukan tempat di mana kucing liar atau anjing liar bisa datang membuat keributan. Sesuai dengan peraturan keamanan pangkalan, segera usir dia. Jika terus membuat keributan, serahkan ke kantor polisi setempat dan proses sesuai hukum. Siap. Kepala tim segera memberikan perintah melalui radio. Di layar pengawas, beberapa tentara bersenjata lengkap berjalan dengan langkah besar, menyeret Bima dari tanah dengan sangat kasar, seperti menyeret anjing tersesat. Lalu, mereka melemparkannya tanpa ampun keluar zona penjagaan. Waktu berlalu seperti anak panah, dan dalam penelitian dan pengembangan siang dan malam, 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 tahun ini, proyek Garuda Angkasa mencapai kemajuan pesat yang mengguncang dunia. Material tahan panas superkonduktor baru yang dikembangkan oleh tim kami tidak hanya mengisi kekosongan di bidang canggih ini di dalam negeri, tetapi juga sekaligus mematahkan monopoli teknologi negara pesaing selama puluhan tahun, memajukan Dirgantara Indonesia 50 tahun ke depan. Untuk memperingati pencapaian bersejarah dan besar ini, pemerintah mengadakan upacara penghargaan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional tingkat tertinggi secara megah di Istana Negara. Setelah 2 tahun, aku kembali menginjakan kaki di tanah Jakarta. Kali ini, bukan sebagai tunangan keluarga Hartono yang harus menahan diri di mana-mana, melainkan sebagai ilmuwan kepala proyek Garuda Angkasa yang dihormati oleh seluruh bangsa, dengan gagah berani menerima penghormatan tertinggi dari negara dan rakyat. Udara Jakarta di bulan November membawa hawa dingin awal musim kemarau, tetapi tidak bisa menahan antusiasme di lokasi acara. Di alun-alun di luar Istana Negara, bendera berwarna-warni berkibar, karpet merah terbentang,
dan kamera dari ratusan media top dalam dan luar negeri telah terpasang. Kilatan lampu yang tak terhitung jumlahnya berkelip seperti bintang di langit malam. Di luar garis pembatas di kedua sisi karpet merah, kerumunan warga yang datang secara sukarela untuk memberikan penghormatan memadati tempat itu. Semua orang menantikan para pahlawan sains yang telah membangun pilar negara. Tepat pukul 10 pagi, dengan pengawalan masing-masing 6 mobil pengawal khusus di depan dan belakang, sebuah mobil sedan mewah buatan dalam negeri berwarna hitam dengan plat nomor khusus meluncur masuk ke alun-alun depan istana. Kendaraan itu berhenti dengan tenang di ujung karpet merah. Seorang pengawal berjas rapi dengan sopan membukakan pintu. Aku mengenakan setelan jas mewah berwarna biru laut yang dibuat khusus untukku. Di dadaku tersemat lencana yang berkilauan, mengenakan sepatu bot hitam yang rapi, aku turun dari mobil dengan santai. 2 tahun kehidupan di pangkalan tidak membuat wajahku menua, malah memberikan keanggunan ekstrem dan aura besar yang tak terduga yang dibawa oleh waktu. Kemudian, dari pintu seberang, turun seorang cendekiawan muda dengan postur tinggi langsing dan aura selembut giok. Namanya Kavi Ananda, talenta termuda di bidang fisika teoretis negara, dan juga rekan seperjuanganku yang paling serasi dalam proyek Garuda Angkasa. Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan, di balik kacamata berbingkai emas, matanya memancarkan cahaya yang lembut namun tajam. Ia dengan alami mendekat ke sisiku, dengan sikap sangat sopan sedikit menekuk lengannya. Dr. Dewi, panggung hari ini sepenuhnya milik Anda. Suara Kavi Ananda lembut dan rendah, bercampur keakraban dan candaan antar rekan kerja. Profesor Kavi, Anda terlalu rendah hati. Tanpa landasan teoretis dari profesor, material saya juga tidak akan menemukan titik tumpu yang sempurna. Aku tersenyum tipis, dengan sangat alami menggandeng lengannya. Kami berjalan berdampingan di atas karpet merah yang melambangkan kehormatan tertinggi negara. Pada saat ini, dalam hal pengetahuan dan ketinggian jiwa, kami adalah rekan seperjuangan yang setara. Kawan seperjalanan yang bisa saling mempercayakan punggung tanpa ragu dan menjelajahi langit luas bersama. Kilatan kamera di sekitar menyala serentak, dan suara rana kamera menghujani kami. Warga di kedua sisi memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai seperti guntur. Dan di bagian terluar kerumunan yang padat di luar garis pembatas, seorang pria yang mengenakan seragam petugas kebersihan yang sangat kumuh, membawa karung berisi botol plastik kosong, didorong ke belakang tanpa ampun oleh para petugas keamanan yang menjaga ketertiban. Itu adalah Bima Aditya Hartono. 2 tahun kehidupan kerja kasar di lapisan paling bawah telah menghancurkan pewaris sombong grup Nusantara itu hingga tak berbentuk, menjadi pria parubaya yang wajahnya penuh keriput dan punggungnya bungkuk. Karena membawa nama buruk sebagai orang yang dihina oleh seluruh kota, ia sama sekali tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di kota ini. Ia hanya bisa mengangkut batu bata di lokasi konstruksi atau memulung sampah di pinggir jalan, dengan susah payah menyambung hidupnya yang lebih hina dari binatang. Saat ia hampir jatuh ke tanah, dari kerumunan terdengar sorak-sorai yang sangat antusias bercampur keterkejutan. Lihat! Itu Dr. Dewi Lestari, kepala proyek Garuda Angkasa. Ternyata masih begitu muda dan cantik. Dulu katanya pernah tinggal sebentar di Jakarta, tapi grup Nusantara yang buta itu malah mengusir harta karun seperti dia demi seorang wanita penipu. Benar-benar menggali kuburnya sendiri. Jangan bicarakan keluarga sial itu lagi, mereka sudah lama bangkrut. Lihat, yang di samping Dr. Dewi itu Profesor Kavi Ananda. Itu baru benar-benar pasangan serasi. 2 ilmuwan negara berjalan bersama, benar-benar memanjakan mata. Seluruh tubuh Bima Aditya Hartono menegang. Ia mengangkat wajahnya yang kotor oleh lumpur dan debu, dan dari celah-celah kerumunan, menatap lekat-lekat ke tengah karpet merah. Itu adalah wanita yang pernah paling dekat dengannya. Wanita yang pernah ia yakini tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan yang harga dirinya bisa ia injak-injak sesuka hati. Sekarang, ia berjalan di atas jalan yang melambangkan pahlawan tertinggi negara. Di sekelilingnya ada pengawal negara yang berbaris, dan pria yang berdiri di sampingnya adalah cendekiawan tinggi yang bakat dan auranya jauh melampauinya. Senyumnya begitu percaya diri dan menyilaukan, seperti matahari yang menggantung tinggi di atas 9 langit. Cahayanya begitu menyilaukan hingga Bima merasa membuka mata pun adalah sebuah kemewahan yang ekstrem. Devi. Jantung Bima seperti diremas oleh kepalan tangan besi. Kesedihan, penyesalan, dan penderitaan ekstrem yang tak terkatakan berubah menjadi air mata panas, dalam sekejap membasuh 2 jejak lumpur di wajahnya. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, ia dengan gila mendorong orang-orang di sekitarnya, mati-matian mencoba merangsek ke arah garis pembatas.
Ia ingin memanggil namanya. Ia ingin memberitahunya betapa neraka hidupnya selama 2 tahun ini. Ia sangat berharap, sekali saja, ia bisa melihatnya lagi. Tepat sebelum ia ditekan ke tanah oleh para pengawal, aku yang sedang tersenyum dan melambaikan tangan kepada media di atas karpet merah, seolah-olah merasakan sesuatu, mengalihkan pandanganku ke arah luar kerumunan. Pandangan kami bertemu di udara untuk sesaat yang sangat singkat, kurang dari sepersekian detik. Kegilaan meledak di mata Bima. Ia salah mengira aku memperhatikannya. Ia berpikir, saat melihat penampilannya yang begitu menyedihkan sekarang, setidaknya akan ada sedikit rasa kasihan di hatiku. Namun, tidak ada apa-apa. Pandanganku setenang sumur kuno yang tak berdasar. Tidak ada keterkejutan, tidak ada cemoohan, tidak ada kebencian. Bahkan tidak ada sedikit pun gejolak emosi. Aku menatapnya seperti melihat rumput liar di pinggir jalan, seperti melihat sebutir debu yang melayang di udara. Pandanganku tidak berhenti di wajahnya bahkan setengah detik pun, dengan sangat alami melewatinya. Lalu aku menoleh dan memberikan senyum yang sangat cerah dan tulus kepada Kavi Ananda di sampingku. Kami, di tengah hujan tepuk tangan dan kilatan kamera, dengan kepala tegak dan dada membusung, menaiki tangga Istana Negara. Pada saat itu, Bima Aditya Hartono benar-benar ambruk di lantai yang dingin. Di dalam Istana Negara yang hikmat dan megah, lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema. Saat aku menerima medali Bintang Mahaputra dari tangan Presiden, tepuk tangan meriah yang berdiri menggema di seluruh ruangan. Pada saat itu, aku merasakan kedamaian dan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan hanya pengakuan atas hasil penelitianku, tetapi juga pembuktian paling kuat sebagai seorang manusia yang saat menghadapi fitnah jahat dan pengkhianatan, tidak meratapi diri, melainkan dengan kekuatan absolut menghancurkan semua kegelapan. Di luar istana, Bima Aditya Hartono yang tertinggal di jalan berangin dingin, menatap mobil kenegaraan yang membawaku perlahan-lahan menjauh dengan pengawalan iring-iringan. Saat kendaraan itu perlahan-lahan mengecil menjadi sebuah titik, fantasi terakhir di hatinya juga hancur sempurna bersama cahaya yang menjauh. Sarafnya yang sudah rapuh, tidak tahan dengan perbedaan langit dan bumi ini, dari memiliki segalanya menjadi tidak punya apa-apa, dan menyaksikan secara langsung seorang pria yang dihina menjadi legenda, akhirnya benar-benar hancur. Aku pewaris grup Nusantara. Aku Bima Aditya Hartono, konglomerat triliunan. Dewi adalah istriku. Dia akan segera menikah denganku. Hahaha. Aku adalah jenius yang dikirim langit. Bima tersungkur di tanah, tertawa aneh dan gila. Ia mengayunkan karung berisi botol kosong dan menari, benar-benar seperti orang gila, menangis, dan tertawa di jalanan Jakarta. Para pejalan kaki menghindarinya seperti melihat orang gila. Petugas patroli kota mendekat dan secara paksa membawa gelandangan yang sangat merusak pemandangan kota ini dan mengirimnya ke panti sosial. Sejak saat itu, di lapisan bawah masyarakat Jakarta, selamanya ada seorang pria kumuh yang melakukan pekerjaan paling kasar dan paling melelahkan, dan setiap malam meringkuk di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Setiap kali berita tentang proyek sains negara ditayangkan di layar besar kota dan wajah Dewi Lestari muncul, ia akan berhenti bekerja, berlutut di depan layar, dan menampar wajahnya sendiri dengan gila. Ia akan menangis hingga air mata darah keluar, dan biasanya akan ditendang dan diusir oleh orang-orang di sekitarnya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya, yang tak berujung, dan lebih menyakitkan dari kematian dalam kemiskinan yang tak berkesudahan dan penyesalan yang terukir di tulang sumsum. Inilah hukuman paling pamungkas dari langit, bagi pria egois yang mengkhianati ketulusan dan menginjak-injak martabat orang lain dengan fitnah. Dan Rania Putri, yang serakah akan kekayaan dan kemewahan, dan memalsukan diagnosis palsu, juga tidak bisa lolos dari sanksi hukum yang berat. Ia dihukum karena pemalsuan dokumen publik dan penipuan dalam jumlah besar, dan karena dampaknya yang sangat buruk bagi masyarakat, pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal. Rania Putri divonis penjara dan denda, dan semua keuntungan ilegalnya disita. Di penjara wanita yang dingin, ia akan menghabiskan 10 tahun masa mudanya yang paling berharga. Tidak ada kosmetik mahal, tidak ada pakaian mewah. Yang menantinya hanyalah kerja paksa berintensitas tinggi menjahit setiap hari. 10 tahun kemudian, saat ia bebas dari penjara, yang menantinya juga adalah usia tua yang menyedihkan dan benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan, hanya saja ada yang datang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mereka yang mencoba menginjak-injak orang lain dengan kebohongan dan kekerasan moral, pada akhirnya akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka pasang sendiri, hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. 5 tahun kemudian, di teras luar lantai teratas Observatorium Astronomi Tercanggih Negara,
Langit berbintang yang tak berujung terbentang di atas kepala kami. Langit malam, seperti sungai cahaya yang mengalir melalui kedalaman alam semesta, berkilauan. Angin malam di puncak gunung cukup dingin, tetapi sehelai mantel wol berkualitas terbaik dengan aroma cendana yang kukenal menutupi pundakku. Sedang melihat apa? Kavi Ananda mendekat dengan 2 cangkir teh panas, dengan lembut meletakkan salah satunya di tanganku. Lalu ia dengan sangat alami berdiri berdampingan denganku. Selama 5 tahun ini, kami tidak hanya menjadi rekan kerja yang paling serasi dalam penelitian ilmiah, tetapi juga secara alami berkembang menjadi sepasang kekasih dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada perhitungan menjijikkan atau prasangka tentang status keluarga seperti di kalangan konglomerat. Hanya ada proses di mana 2 jiwa saling tertarik, saling menghormati, dan tumbuh bersama di jalan mencari kebenaran. Ia memahami kebanggaanku, dan aku mengagumi pengetahuannya yang luas. Inilah cinta sejati yang paling murni dan setara antara 2 manusia dewasa. Melihat satelit baru yang kita luncurkan. Orbitnya berputar dengan sangat sempurna. Aku menyesap teh hangat, merasakan kehangatan yang dalam mengalir ke dalam tubuhku, wajahku dihiasi senyum damai dan puas dari lubuk hati. Ya, sempurna. Seperti dirimu. Kavi menoleh. Di balik kacamata berbingkai emas, matanya memantulkan cahaya bintang dan wajahku yang tersenyum. Ia tidak mengucapkan kata-kata cinta yang muluk-muluk seperti sumpah di hadapan gunung dan lautan. Ia hanya dengan sangat hati-hati mengulurkan tangan dan menyelipkan rambutku yang tertiup angin ke belakang telinga. Aku menoleh menatapnya. Mataku dipenuhi ketenangan yang melampaui segalanya. Dulu, aku pernah salah mengira bahwa nilai seorang wanita adalah menemukan pasangan yang baik untuk diandalkan, memasak untuknya, dan menyembunyikan semua cahayanya. Aku pikir dengan mengalah, aku bisa mendapatkan kestabilan seumur hidup. Namun, pria yang dengan kebohongan jahat tentang kemandulan mencoba menyeretku ke dalam lumpur itu, dengan kenyataan berdarah telah memberiku pelajaran yang menyakitkan. Ia membuatku sadar bahwa sikap dan harga diri seseorang tidak boleh dibangun di atas kebaikan atau sedekah orang lain yang dangkal. Saat kita menyerahkan kendali hidup kita ke tangan orang lain, kita sudah kalah. Kesadaran dan kekuatan sejati adalah tidak bergantung pada orang lain, tidak berkompromi, melainkan dengan kedua tangan kita sendiri membangun kekuatan absolut, membangun tembok kokoh yang tidak bisa dihancurkan oleh fitnah atau kekuasaan modal apapun.